Halo, halo teman-teman. Sekarang mau sharing tentang bagaimana supaya dikejar cinta. Nah ini sangat-sangat penting kalau Anda kepengen dikejar cinta berdasarkan buku Alvin A. Roth. Siapa dia? Dia adalah pemenang Nobel di tahun 2012, Nobel Ekonomi. Tapi ternyata ilmunya ini juga diajarkan untuk perjodohan juga. Jadi mari kita belajar gitu ya. Saya ambil mic dulu supaya lebih jelas. Nah, nih, yes. Oke, we ready. Absen dulu, absen. Dari kota mana? Ayo, absen. Absen, absen, absen. Aku baru ngelirik cewek cantik. Sebentar ya. Ting. Mantan pacar gue itu. Hasil perjuangan. Dahsyat. Oke. Oke. Dengan nunggu dengan Mbak Yuli Sabrida. Yeay, Medan. Yes, dahsyat Medan. Semarang, dahsyat. Ayo, halo. Halo Pak Tung. Halo Yuli. Ayo, yes, siap. Oke, ada dari Kak Makmur dari Bekasi, kemudian Dava Oh, Lexwan, mantap. Tangerang Pak, kemudian ada Teguh Balikpapan Pak Tung, kemudian ada dari Surabaya, Lamongan hadir, Semarang Pak Tung, kemudian oke yang baru hadir boleh salam sapa dulu dari mana asalnya, kemudian kondisinya seperti apa di lokasi teman-teman ya. Bandung siap menyimak, Jakarta malam malam Master, oke. Bali hadir. Oke, di Iya. Mas, halo Kak Kevin. NTB, Dinar from Medan, Pak Tung, Tangerang. Yes. Kevin dari Jakarta, Pontianak. Oke, masih 251. Jogja, Bayu dari Bekasi. Kemudian Indramayu, ada dari Rembang. Perumnas 3 Karawaci. Bahas Yes. apa malam ini? Malam ini kita Hmm. bakal sama-sama sharing dari Pak Tung tentang ilmu pemenang Nobel 2012 ya. Depok hadir siap, selamat malam. Bengkulu siap. Oke, ada dari Kemayoran, Makassar hadir. Oke, masih 248 sampai berapa nih Pak Tung? Bebas, mau berapa boleh hajar. Oke, perbatasan Malaysia Indonesia, Balikpapan hadir Pak Tung, Sidoarjo. Oke, keren. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya juga nanti kalau misalnya kita baca boleh tanya Hmm. karena Pak Tung malam ini spesial khusus bahas untuk bagaimana agar dikejar cinta. Wah, pasti yang jombloan, jomblowati sama nih. Pengen belajar juga ya. Palembang hadir. Oke, Dan ternyata ada. memang jadi ilmunya ini bukan hanya untuk dikejar cinta saja, tapi secara ekonomi juga sama gitu ya. Ini bagaimana Iya, dikejar Pak. cinta who get what. Ini terbalik ya kalau dari sini ya. Iya, terbalik Pak Tung. Kalau itu terbalik. Terus kemudian Alvin Erot Nobel Prize winner. Ini memang Nobel Prize winner. Kalau terbalik gitu ya, Nobel Prize winner. Jadi ini pemenang Nobel tahun 2012 dan judulnya buku Who Get What and Why. Caranya bagaimana ini sangat-sangat bermanfaat untuk marketingan barang supaya Anda dikejar cinta, duit, mengejar Anda, enak toh? Jurusnya Alvin Erot. Enak, Pak. Jadi silakan. Nah ini langsung kita mau mulai. Nih Juli boleh Oke. langsung kita Oke, Pak gas. Tung. Siap. Siap. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton ya, 250 orang, pasti ada ya, nantinya tambah terus nih. Oke, Patung, thank you malam ini udah dikasih kesempatan untuk live bareng nih. Mungkin banyak juga teman-teman yang penasaran sama materinya. Oke, Patung, sebelum pertama mulai, boleh nggak Patung cerita Hmm. bagaimana awal Patung cerita tentang dari awal Patung menemukan seseorang yang tepat gitu, Pak Tung. Dari dulu saya itu pemalu, jadi pada waktu dites DNA itu sudah pada waktu itu saya tes DNA umur 42 gitu ya. Yang ngetes DNA itu Dr. Ernest Wong. Dr. Ernest Wong menyatakan bahwa kamu pasti pada waktu sebelum umur 20 ke atas kamu nggak pacaran. Saya bilang, kok bisa tahu? Ini secara DNA kamu pemalu. Kemudian yang kedua, kamu ini selain pemalu, tidak ada roman-romannya. Jadi namanya teenager love atau
cinta monyet nggak ada, no. Jadi adanya langsung cinta King Kong gitu. Ya, tapi memang betul. Jadi yang terjadi awalnya bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Kenapa bingung? Karena 6-6-nya nggak ada yang mau. Tapi kemudian belajar. Setelah belajar caranya, baru tahu. Ternyata pada waktu itu akhirnya jadi istri saya ke hari ini ya adalah pacar ke-18. Wah. Ya, seru nih laku sisiran. Pacar 18 ini sisiran. Nah, terus saya kan banyak baca buku. Kemudian di salah satu buku itu tulis jodoh yang Anda inginkan seperti apa gitu ya. Saya tulis. Ini anak saya yang perempuan juga saya ajarin, anak saya laki juga saya ajarin begitu ya. Tulis kriteria yang Anda inginkan. Kalau dulu tuh saya nulis 4 halaman. Makanya pada waktu saya acara di Plaza Indonesia ditanya Bob Tutupoli, apa yang Anda inginkan sebagai pasangan, apakah dapat? No? Saya bilang 70% saya dapat. Lu yang 30% nggak dapat. Apa yang nggak dapat? Saya dulu kepengen mertua saya itu punya anak perempuan satu-satunya, dan kemudian pabriknya 5. Jadi dapat langsung warisan pabrik 5 gitu ya. Ternyata anaknya 5 nggak punya pabrik deh. Jadi saya tulis benar-benar apa yang saya inginkan. Saya sangat-sangat detail pada waktu itu. 17 perempuan patah hati ketahuan deh ini yang komentarnya. Ya, tapi itulah. Saya menikah agak terlambat, saya umur 30 baru menikah gitu ya. Jadi karena asik berkarir dan asik milih pasangan. Jadi setelah saya kriteria termasuk seperti apa, nah termasuk wajahnya seperti apa, kayak kemarin saya baru nonton film Jackie Chan gitu ya. Nonton film Jackie Chan itu yang judulnya City Hunter gitu, City Hunter. Wait, ada bintang film favorit saya zaman dulu dari Taiwan, namanya Wang Chusien gitu ya. Itu fotonya saya kantongi terus. Ya, itu kalau sekarang sih jelek gitu. Bahkan pada waktu saya nonton, iya, dari dulu saya percaya bahwa istri saya lebih cantik dari bintang film. Dan itu saya tonton terus, bahkan istri saya sempat cemburu pada waktu itu. Pada waktu pacaran toh, lihat dompetnya. Begitu dompetnya dibuka ada foto cewek. Begitu ada foto cewek, dia marah besar. Ini siapa nih foto cewek? Ternyata fotonya Bang Cusen. Ini kan bintang film. Lu ngapain kamu bawa foto ini? Jadi cocokin toh sama kamu, cantik banget. Nah, Maggie Chong, nah itu hampir sama dengan Bang Cusian, tapi lebih cantik istri saya gitu ya. Oke, silakan. Iya, oke. Kalau tadi ada sebelum live ada juga yang komentar di Instagram Pak Tung. Atau boleh di-share dulu Pak Tung kalau misalnya Pak Tung boleh sharing tentang prinsip pemenang Nobel 2012 itu bagaimana Pak Tung? Ini teman-teman yang ingin dikejar cinta ataupun dikejar uang gitu ya. Jadi ternyata prinsipnya itu sama. Sebentar, tak ketik dulu di sini ya. Oh ini Pak, lepas dulu sematnya. Lepaskan semat. Ini bagaimana BGMN, bagaimana agar dikejar cinta ya. Kejar cinta atau uang nih bahkan gitu ya. Ya, Pak. Uang, cara Alvin Erod, pemenang Nobel. Pemenang Nobel. Oke. Cara pemenang Nobel. Oke, saya jelaskan sekarang ya teman-teman. Jadi ya, Pak. kalau Anda kepengen dikejar dalam bukunya Who Get What and Why, ini saya yang terbalik ya. Jadi siapa? Oh, enggak terbalik kalau begini ya. Kalau begini kan tidak terbalik nih. Nih sebentar saya gini. Nah, ini jadi tidak terbalik. Pinter. Jadi buku ini Who Get What and Why ini Nobel Prize winner in Economics. Jadi dia 2012 dia menang Nobel Ekonomi, Alvin Erod namanya. Gampang ngapalinnya, adiknya Mak Erod, tahu? Tahu, Yang Pak. spesialis membesarkan anu. Oke, jadi Who Get What and Why ini jadi ada 3 prinsip bagaimana Anda supaya dikejar cinta. Jadi nomor 1, betul ya, saya saripatikan nanti ceritanya juga benar. Sebetulnya kalau mau tahu siapa sih Alvin Erod ini selain pemenang Nobel,
dia ahli market maker. Jadi dia profesor doktor di bidang ekonomi untuk membuat pasar itu seperti apa. Dia bilang bahwa negara alangkah baiknya turut campur. Seperti operasi yang namanya ginjal ya. Operasi ginjal itu biasanya orang yang operasi ginjal itu nunggunya lama. Selain nunggunya lama, terus kemudian dapatnya itu tidak pas. Misalnya sudah antrian satu, nanti ada orang meninggal, Pak, bagaimana cara melupakan mantan? Sabar ya, sabar. Itu nanti kita oh ya, ada ilmunya, tenang semua ada ilmunya satu-satu. Tunggu tanggal mainnya. Nah, operasi ginjal tadi, jadi orang harus antri. Nah, akhirnya Alvin Erod membuat satu sistem. Sekali operasi ginjal, satu orang nyumbang satu ginjal, 12 orang tersembuhkan. Jadi dia market maker, dia membuat. Caranya gimana? Jadi di rumah sakit didata. Kamu sakit ginjal, kamu pengen nyumbang. Ada yang nyumbang enggak kamu? Ada. Ini anak saya mau nyumbang, tapi nggak cocok, darahnya beda. Saya O, dia A, gitu ya. Itu nggak cocok begini. Oke. Terus dia didata dari sekian banyak rumah sakit, siapa yang mau nyumbang? Dalam arti, kamu sudah ada yang nyumbang, tapi nggak cocok, toh. Rata-rata orang sakit ginjal itu ada, saudaranya mau nyumbang, adiknya mau nyumbang, istrinya juga mau nyumbang, demi daripada suaminya mati, sumbang aja, tapi nggak cocok. Nah, apa yang dilakukan? Dia data pakai komputer, dia bentuk market. Ini Alvin Erod. Alvin Erod membentuk market. Caranya membentuk market bagaimana gitu ya. Jadi caranya Alvin Erod membentuk market itu dengan komputer dia cocokin. Misalnya, A yang nyumbang itu adalah B, harusnya saudaranya, tapi tidak cocok. C harusnya yang nyumbang D, tapi tidak cocok. Apa yang dilakukan? Ternyata A itu disumbang sama Z. Z itu harusnya yang nyumbang T gitu ya. Dan nanti ternyata misalnya, nah kemudian C disumbang sama siapa? Disumbang sama B. Nah, dengan demikian cocok semuanya, dalam satu kali operasi serentak, 12 orang tersembuhkan bisa operasi ginjalnya ganti. Makanya dia dapat Nobel gitu ya. Terus kemudian dia juga membantu. Dia dalam buku ini, Who Get What and Why ini, Alvin Erod membantu 3. Satu tentang operasi ginjal, yang kedua tentang sekolah. Nih, saya sampaikan aja. Tentang sekolah itu apa? Contohnya begini. Orang kalau sekolah, itu kan ada yang lamar cuma satu doang. Saya kalau nggak UI, nggak keterima, saya nggak mau. Ya, Pak. Nah, apa jadi? Nggak keterima UI, setahun nggak sekolah, nganggur, karena UI tidak terima. Tapi ada juga, no. ITB keterima, UI keterima. Ditanya sama UI, lu kamu daftar di mana? Oh, ITB, padahal ITB belum pengumuman, gitu ya. ITB belum pengumuman. Nah, terus nanti kalau ITB keterima, kamu pilih mana? Oh, saya tetap pilih UI. Oke, UI diterima. Setelah UI diterima, ternyata ITB diterima, UI ditinggal. Asem nggak? Jadi UI-nya ketinggalan semuanya. Jadi ada yang tidak dapat sekolah karena ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Alvin Erod ini? Alvin Erod melakukan dengan satu jurus, bahkan dia digunakan oleh pemerintah di Amerika di sebagian kota, di Boston sudah mulai, di New York mulai, ada beberapa universitas yang mulai menggunakan sistemnya dia. Caranya bagaimana? Dia membentuk market maker. Bahkan dia sekarang diminta ke Tiongkok untuk memperbaiki sistem sekolah di Tiongkok. Karena kan ada orang takut toh. Misalnya saya pribadi, saya dulu dari SMA Negeri 3, SMA saya paling top se-Indonesia saat itu, karena nilai Eptanas Murninya paling tinggi. Di angkatan saya pada waktu lulus itu rata-rata UNAS-nya tertinggi di Indonesia. Tapi saya daftar UI, daftar ITB tidak berani. Hanya berani daftar UNS. Karena kan dulu cuma daftar 2 doang. Kalau tidak keterima, saya tidak bisa bayar, masuk swasta tidak mampu. Nah, oleh Alvin Erod, loh, sebetulnya ITB, kalau saya ini dianggap brilian, UI rugi saya dong. Saya daftar aja tidak berani kok. Iya, Pak. Nah, nanti sama dengan pasangan hidup sama. Jadi dia membantu ginjal, yang kedua membantu sistem sekolah. Apa yang dilakukan? Dia datang ke sekolah-sekolah. Misalnya, dia ke UI. UI syaratnya apa saja? Oh, matematika harus di atas 9,5 gitu ya. Terus bahasa Inggris harus di atas 9. Yang ada 10 syarat misalnya. Dia pergi ke ITB. Kamu syaratnya apa kalau siswa masuk di sini? Oh, kalau masuk teknik industri syaratnya ini. Ada. Matematikanya harus 9,8 ke atas, tapi syaratnya cuma 8, misalnya begitu ya, cuma 8. Terus kemudian di universitas lain juga didata semua. Kemudian satu orang disuruh daftar, terserah kamu yang nomor satunya mana, tulis nomor 1 sungguh-sungguh. Jadi nomor satunya kamu bilang, oh saya nomor satunya UI, nomor 2-nya ITB, nomor 3 Pajajaran, nomor 4 UGM, nomor 5 UNS, misalnya begitu ya. Disuruh milih minimal 12 universitas. Minimal, karena kalau 12 Anda akan kebagian universitas. Tapi kalau Anda tidak nilai 12, Anda tidak bisa kebagian. Jadi semua disuruh milih terlebih dahulu. Dan kemudian dicocokin. Begitu diumumkan, kamu keterima di Pajajaran. Berarti ITB dan UI pasti sudah tidak menerima kamu.
Jadi dia tidak perlu nipu sama Pajajaran. Dan Pajajaran begitu keterima ya itu sudah yang terbaik. Jadi disuruh milih 12, akibatnya apa? Tidak ada siswa yang ketinggalan, semuanya keterima di universitas, walaupun ranking 12 karena dia jelek gitu ya, karena kalah bersaing. Atau kalau dia satu, ya sudah, berarti dia tidak perlu takut untuk memilih yang terbaik. Kayak saya dulu, si penmaru sistem penerimaan mahasiswa baru, terjadi. Saya cuma boleh ngelamar 2, makanya saya takut memilih UI, UGM. Tidak keterima, saya tidak bisa masuk negeri, celaka. Padahal teman saya bebas tes, dapat. Jadi karena tidak percaya sendiri. Oke, ini yang kedua tentang ginjal. Alvin Erot, nih sekali lagi ya, teman-teman yang baru gabung karena udah 3 tahun. Alvin Erot nih, Alvin Erot ini pemenang Nobel. Dia ngajarin tentang perjodohan juga. Ini yang sangat-sangat menarik. Nah, nanti teman-teman gitu ya, supaya Anda belajar bagaimana dikejar cinta. Menurut Alvin Erot, dia membantu perjodohan. Problemnya perjodohan itu apa? Problemnya perjodohan, biro jodoh. Itu yang dianggap cantik, waduh, yang ngirimin email banyak, bahkan sampai baca aja nggak sempet ribuan orang. Yang dianggap tidak cantik, nggak ada yang email. Pertanyaan saya, yang laki-laki, perempuan jarang yang email dia, padahal perempuan harus. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang perempuan kelihatannya cantik, ternyata pada waktu diajak omong, ternyata Photoshop, maksudnya nggak cantik-cantik, amin, satu. Ada. Yang kedua, waktu dipoto, nah, yang dianggap cantik, begitu kita ngomong, pro, waduh ini kok lolo, nggak paham apa-apa, misalnya begitu. Demikian juga, ini kelihatannya orangnya biasa-biasa, ngaku di kurikulum vitae biasa-biasa saja, begitu kita luangkan waktu, laki-laki ini keren juga. Ternyata hebat ya. Ini Jos Ahmad begitu ya. Ini Jos Ahmad. Nah, untuk itu, nih, Alvin Erot, pemenang Nobel, dia membantu biro perjodohan, supaya ngatasin seperti ini, apa yang dilakukan? Semua orang, laki atau perempuan, wajib kirim minimal 10 email. Nah, saya ulangi ini. Minimal berapa? 10 email, Pak. 10 email. Jadi di biro perjodohan harus 10. Karena perempuan harus ngirim 10, laki juga harus ngirim 10. Terus kemudian, yang menarik ini. Jadi, supaya kita bisa menang milih. Yuk, menang apa? Ayo, supaya menang apa? Menang milih. Supaya menang milih, apa yang perlu kita lakukan? Dia bilang 3 hal. Nomor 1, perluas pasar. Caranya perluas pasar tadi. Kirim email 10. Pendekatan, PDKT, kenalan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana menurut Alvin Erot ini supaya kemungkinan kita dapat jodoh yang benar, yang sesuai dengan kita inginkan. Itu caranya bagaimana. Nanti ada yang ahli matematika juga tekniknya bagaimana akan saya share ilmu-ilmunya tentang perjodohan ini tadi dan bagaimana dikejar cinta atau bahkan uang atau rezeki ini ya. Nomor 1, perluas pasar. Maksudnya perluas pasar, berani kenalan. Saya 3 dulu, saya sebutkan semua, nanti baru saya jelaskan satu-satu deh. Menurut Alvin Erot, kalau Anda pengen menang milih, jadi who, get, what, and why, kok saya bisa dapat ini, kok saya bisa dapat ini. Nomor 1, perluas pasar. Maksudnya perluas pasar apa? Ya kayak tadi, jangan usaha sama satu doang. Kayak seperti universitas tadi, hanya cuma 1 universitas, enggak, harus 12 universitas gitu loh ya. Jadi, Anda perluas pasar. Kenalan caranya bagaimana, semuanya. Ini berani, nanti akan saya jelaskan satu. Kemudian yang kedua, setelah perluas pasar, yang kedua tingkatkan diri. Jadi maksudnya tingkatkan diri itu kita layak. Jadi ini yang saya kejar dulu. Jadi saya dulu bingung. Ya, jadi nomor 1 perluas pasar, yang kedua tingkatkan diri. Ini prinsip saya dapat karena saya bingung milih di antara 6 calon pacar pada waktu itu. Kenapa bingung? Karena 6-6-nya tidak ada yang mau. Karena 6-6-nya tidak ada mau, ya sudah selesai. Makanya saya apa yang saya lakukan? Terus kemudian akhirnya sadar, waktu saya kok ditolak sana, dihina di sini, tidak dianggap di sana sini, aduh, sungguh-sungguh sangat sedih begitu ya. Apa yang saya lakukan? Meningkatkan diri. Saya punya yes. Dulu saya kacamata di sini plesteran, terus kemudian kumisnya limban pit aja, saya kebayang ngomongin limban pit, terus kurus kering. Ini saya bobotnya 81 pagi hari ini. Dulu saya 53, no, jadi wah, bisa jadi 20 kilo lebih ringan dari ini. Jadi akibatnya Pak, saya meningkatkan diri, saya ikut fitness gitu ya. Tangannya jadi lumayan, jadi gede, itu. Dadanya jadi lebih gede, jadi begini. Beratnya naik jadi 53, jadi 73, sudah naik 20 kilo. Masih kurang. Kalau Anda pengen nonton wajah saya seperti apa, kurusnya seperti apa, lihat Instagram. Di seluruh Instagram saya, yang satu-satunya saya tidak pakai kacamata gitu ya. Yang tidak kacamata, Anda lihat, terus kemudian berikutnya apa?
Anda lihat gambar ketiga, itu pada usaha masuk fakultas hukum, kurus, kurus banget ya, kurus kering, tangannya kecil banget, semuanya kurus, kurus banget. Anda lihat tuh di Instagram saya ya, @desawaringin.id. Nah, sekarang yang nomor 2 tadi kan tingkatkan diri. Nah, akhirnya saya Tingkatkan punya diri. sampai prinsip begini, ya, daripada sibuk mengejar cinta, lebih baik sibuk meningkatkan diri sedemikian sehingga layak untuk dikejar cinta. Jadi ini penting nih ya. 1, 2, 3 gitu ya. Nomor 1 adalah perluas pasar. Caranya gimana? Saya akan share nanti. Kemudian yang kedua, tingkatkan diri. Misalnya Anda gemuk ya dilangsingin, terlalu kurus ya diidealkan. Terus goblok ya belajar caranya pintar. Saya sekolah goblok. Kenapa ditolak-tolak? Karena saya sekolah goblok. Sudah goblok, nakal, miskin lagi. Jadi ditolakin sana sini begitu. Jadi ya laki-laki kok. Dan saya tingginya dianggap abnormal. Orang biasa seneng, oh cowok tinggi seneng. Saya 183. Untuk average orang Indonesia, perempuan 160, selisihnya satu kepala dengan saya sudah jauh. Jadi banyak perempuan minder. Nah, jadi ini ku kejar cintaku dengan Honda Beat. Wah, lumayan. Zaman dulu saya pakai Yamaha Robot. Kalau ada yang zaman ini Yamaha Robot gitu ya. Nah, yang ketiga ini penting sekali. Namanya apa? Beri bunga lebih banyak. Tanya dong, maksudnya? Maksudnya gimana Pak Tong? Nah, ini semua nanya gitu ya. Perluas pasar, tingkatkan diri. Jurusnya Alvin Erod ini, ya pemenang Nobel, kasih bunga yang lebih banyak. Di sini dijelaskan sama Alvin Erod ketika dia bantu Biro Perjodohan. Biro Perjodohan, dia bilang begini, oke, semua harus kirim 10 email. Dengan kirim 10 email, terjadi perjodohan lebih banyak daripada orang tidak diwajibkan kirim 10 email. Tapi orang dapat email, itu kan, oh saya satu di antara 10. Saya juga kepingin mengetahui dong saya istimewa atau enggak. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan boleh ngasih 2 bunga virtual. Maksudnya kalau dari antara 10 email, 2 bunga yang virtual ini, berarti dia diistimewakan, termasuk 20 besar. Nih. Jadi kasih bunga lebih banyak. Maksudnya apa kasih bunga lebih banyak? Tadi, Anda sekarang dites. Satu kelompok ini, 100 orang sama 100 orang. Yang 100 orang ini kan boleh ngasih 2 bunga toh. Yang 100 orang ini boleh ngasih 8 bunga. Bunga virtualnya ada bilang bunga bank, jelas lah kalau bunga bank jelas, gede banget ya mau lah banyak. Bunga saham ya boleh juga. Tapi ini bunga virtual, bunga dikasih bunga aja. Nah ternyata orang yang boleh ngirim 8 bunga, kemungkinan ngajak keluar lebih besar daripada yang cuma ngasih 2 bunga. Contohnya, Anda terima email tapi tidak dikasih bunga. Berarti Anda merasa Anda tidak diistimewakan toh? Istimewa. Benar, Pak. Nah, kemudian yang dapat bunga kan merasa diistimewakan. Berarti saya walaupun tidak dikasih tahu kalau 80% boleh ngasih 8 bunga di antara 10. Setiap kirim email 10 boleh 8. Maksudnya PHP, Pak, pemberi harapan palsu. Enggak. Memperluas kemungkinannya. Jadi Anda menunjukkan interest itu bukan hanya kepada satu orang. Maksudnya kepada satu orang yang daftar sekolah, kalau enggak UI saya enggak mau. Apa yang jadi? UI-nya enggak mau, dia enggak dapat sekolahan. Enggak sekolah jadinya. Celaka, kayak orang, kalau saya enggak dapat si A, bintang film si A ini saya enggak dapat, saya enggak kawin. Ya, banyak enggak kawinnya kalau gitu. Jadi jurus ketiga ini perbesar kemungkinan. Saya ulangi ya, ini nomor 1, perluas pasar. Yang kedua, tingkatkan diri. Yang ketiga, perbesar kemungkinan dengan cara kita mau meluangkan waktu. Tadi saya baru ngomong-ngomong jurus Alvin Erod ini kepada anak saya yang laki, dia cerita, Papa, aku punya temen ini, yang di Melbourne University itu, yang namanya Yosefin, yang satu namanya siapa, misalnya Tania misalnya, begitu. Tania lebih cantik, Pak. Tapi Tania itu sulit diajak keluar dan dingin sekali. Jadi banyak laki-laki menyerah. Makanya yang lebih disenengin itu Yusuf, tidak begitu cantik tapi menyenangkan. Dia menyenangkan, diajak nonton sama A, mau nonton B, murah. Enggak, bukan murah. Dia tetap jaga. Sampai sekarang pun dia tidak punya pacar. Dia menang milih, Pak. Karena banyak laki-laki yang mau. Oh, gitu toh. Zaman berubah, Papa bilang gitu. Kalau zaman dulu diajak nonton mau sama Papa, berarti sudah pacarnya Papa.
Oh, terus kemudian, oh beda Pak, sekarang beda. Lah terus kalau menurut kamu menyenangkan mana? Tania sama Yosepin ini misalnya begitu ya, kata-kata begitu ya. Dia bilang, dua-duanya menyenangkan Pak, tapi kalau yang punya banyak pilihan, Yosepin lebih punya banyak pilihan. Oke ya, sekarang nomor satu kita bahas, Paham, Pak. bagaimana memperluas pasar. Memperluas pasar itu, satu, Anda buka mata, buka hati, buka pikiran, dan buka peluang. Caranya nomor satu, ikut organisasi yang banyak jomblo, ikut les yang banyak jomblo. Oh, misalnya kita kepengen sesama Muslim misalnya, atau sesama Kristen, atau sesama Buddha. Kalau Anda sudah itu menjadi kriteria Anda, ya Anda cari organisasi kepemudaan di bidang agama yang sama. Terus Sama. kemudian mau dikenalkan, open mind, dikenalkan sama banyak orang. Dikenalkan dulu, nggak masalah kenalkan si A, si B, si D. Kenalkan, minta kenalin. Jadi open mind disuruh kenalan, jangan, oh nggak mau kenalan. Yang ketiga nih yang paling menarik, berani kenalan. Oke ya, maksudnya apa berani kenalan? Nih, kalau berani kenalan itu jadi Anda ketemu, ada yang menarik, sapa dulu. Saya dulu sangat-sangat Berani pemalu. nyapa ya, Pak? Berani sapa dulu. Ada satu orang sebetulnya konsultasi bisnis sama saya, bayar 90 juta waktu itu. Itu cuma 3 jam doang. Perempuan umurnya 32. Menurut saya kan kemudian saya, mana goalmu tentang ini? Kemudian dari 7 bidang dalam kehidupanmu gitu ya, namanya bidang keuangan, terus kemudian bidang untuk intelektual, kemudian bidang untuk sosial, bidang untuk relationship, bidang untuk kesehatan, bidang untuk senang-senang, yang happiness, bidang untuk yang macam-macam tadi, spiritual and so on. Ternyata dia di bidang relationship nol, kosong, nggak diisi, nggak punya goal, nggak punya begini. Kemudian saya share, kenapa? Saya tanya lurus saja, kamu suka laki-laki atau enggak? Ini pertanyaannya lurus, perempuan gitu ya. Ya suka lah Pak, saya tidak suka laki-laki, saya ini normal gitu ya. Oke, kemudian begitu normal, saya bilang, kenapa kok Nul? Pernah pacaran enggak? Enggak. Saya lihat orangnya menarik, langsing, cantik, tapi pakaiannya aut-autan, terserah bebas, enggak penampilan begitu ya. Oke, karena coaching sama saya itu komplitan, sekarang salah satu cara kaya ya cari suami kaya, boleh dong? Boleh, Pak. Apa enggak boleh? Salah satu goalnya, boleh dong? Boleh. Oke, kemudian apa yang diapain? Kemudian saya sampai ini, kamu tulis goalnya, kapan mau menikah? Angkanya jelas loh. Oke Pak, saya Desember tahun depan menikah, itu padahal saya waktu itu Oktober atau gimana. Saya Desember ini sudah dapat pacar, nice. Wah, berani banget ya, 1 tahun kemudian. Itu yang menarik. Yang menarik apa? Mei sudah menikah. Sebelum Desember ya, Pak, atau malah? Belum Desember. Mei. Apa yang dilakukan Oktober? Kemudian Desember dia cerita Pak Tung, nah dia mulai konsultasi WA ke saya. Terus caranya bagaimana? Kan saya pada waktu ngobrol. Caranya berani sapa duluan. Loh, caranya nyapa gimana? Topiknya yang sederhana. Contohnya, begitu naik pesawat terbang, duduk di sebelahnya, ada cowok, ada cewek, belajar langsung nyapa. Jadi sekali lagi bukan hanya lawan jenis yang kita sapa, semua kita sapa. Jadi kita terbiasa tidak takut sama sekali, gitu ya. Ini misalnya dari Jakarta ke Surabaya, Pak, ke Surabaya Pak. Loh iya, emangnya ke Nganjuk ngetem dulu, ya enggak lah ke Surabaya. Kadang kita, Pak ke Surabaya Pak. Oh iya, loh Bapak ini asalnya Surabaya, mau balik ke Surabaya atau dari Jakarta mau ke Surabaya. Oh, mau ke Surabaya kan gitu ya. Kemudian mau ke Surabaya orang Jakarta Pak. Oh ada apa Pak di sana? Ada bisnis atau ada apa? Oh ya saya baru lihat saudara yang mau kawinan. Oke, diajak ngobrol dengan damai. Latihan gitu ya. Setelah latihan seneng kenalan dengan Bapak, boleh tahu Pak nomor teleponnya? Nah, begitu ngomong gitu, luar biasa. Nih, sekarang begitu Anda kenalan begini ya, tidak peduli laki, tidak peduli perempuan, semua suka kok. Sekarang saya tanya dulu, saya tanya, wahai wanita, siapa yang di sini wanita, gitu ya? Tolong dijawab ya, ini saya nanya semua wanita di sini, semua tanya. Dijawab siapa di komen yang ya? Ya, semua komen ya nih. Jadi ini cara belajar siswa aktif nih, Anda komen supaya terlibat. Siapa di sini yang Anda wanita suka disapa oleh pria, lawan jenis Anda disapa dulu, diajak kenalan, ngobrol dengan nyaman. Oh nih, saya. Siapa lagi? Ayo yang laki. Oh yang wanita. Oh yang wanita Dinda. Saya, Pak, Anda suka wanita. toh? Saya wanita betul. Iya. Oh, wanita suka atau disapa laki-laki? Saya. Mau laki-laki mau ganteng mau enggak dia nyapa duluan kan? Loh ini banyak. Ya yuk saya Dinda saya. Iya.
laki-laki, kenapa kok Anda takutnya apa? Kemarin saya baru nonton video, namanya 100 Human. Jadi 100 Human itu, Anda nyapa duluan, potensi Anda menangnya lebih tinggi daripada Anda tidak nyapa duluan. Loh, sekarang pertanyaannya sekarang, oke ya, oke ini kan wanita ternyata gak disapa oleh laki-laki. Sekarang saya tanya sama yang laki-laki, perhatikan baik-baik, wanita perhatikan baik-baik, ya, karena ini berlaku timbal balik. Laki-laki itu juga senang disapa duluan oleh wanita. Wanita. Ayo tanya nih ya, laki-laki, siapa yang suka disapa duluan? Bilang, saya. Yang laki-laki juga siapa? Disuka. Oh, ada perempuannya, Pak. Pak, ini kemana, Pak? Oh, ini bukunya yang bagus mana? Oh, ini Bapak ke mana? Jadi, ayo yang laki-laki dulu. Yang laki-laki, saya tanya. Siapa yang laki-laki suka? Tolong jawab saya. Yang laki suka, ayo. Yang laki suka juga disuka sapa oleh perempuan dulu. Mau jodoh, enggak jodoh, so what itu. Siapa yang laki-laki suka? Ini, ya, saya, Pak. No. Saya, Pak. No. Saya, oke, Mas, Mbak, siapa ini? Biarta lagi perempuan ini. Nah, habis saya langsung lamar dulu. Ya ampun, ini bayangin. Ternyata ini laki-laki di sini yang bilang ya ini pengecut semua. Jebakan Batman. Nah, duel gitu ya. Jadi sekali lagi begini loh. Jadi Anda perempuan juga beranilah nyapa. Tadi kalau saya perempuan terus saya harus bagaimana, Pak? Sapa duluan. Tuh tadi ada yang bilang, saya disapa langsung saya lamar, Pak. Dan itu terjadi. Teman anak saya namanya Marcel. Marcel atau Marshall ya. Marcel. Itu teman anak saya di Melbourne itu satu apartemen gitu ya. Satu apartemen, pada saya datang ke sana, saya tanya, Marcel, sudah punya pacar? Oh sudah, Om. Kuliah di mana? Oh saya saya kuliah di kedokteran di Pajajaran. Loh, kok bisa? Dulu kan saya SMP-nya di Sukabumi. Pada waktu SMA saya pindah ke Bandung, dia adalah wanita pertama yang nyapa saya. Kamu bukan lulusan dari sini ya? Oh ya, saya lulusan dari Sukabumi SMP ini. Oh ya nama saya ini. Langsung kenalan, langsung dicolek diajak jadi pacar sekarang. Nah lo. Jadi ini wahai adik-adik, ini aku gak berani nyapa Pak, langsung tak tembak I love you, kabur ngacrit Anda. Nah ini langsung tak dukung nih, mereka mau di DM gak? Fake, ini sudah semangat amat, ini jomblo aku ini. Oh, saya jebakan Batman asem katanya, no ya wis Mas Aziz itu ya, waduh no ya, ya takut. Jadi sekali lagi cewek bilang, Pak, saya takut nyapa dulu nanti kalau diajak menikah. No, Anda sapa dulu. Saya share. Kebetulan ini ada satu perempuan namanya Ibu M ini tadi yang konsultasi dengan saya yang umur 32. Dia bilang, kamu aktif, kamu di mana? Kamu mau cari apa kriterianya? Setelah dia cari kriterianya, oke cari dong. Oh Pak, saya kepengen seagama. Boleh, itu kan hak asasi kan gitu ya. Kepengen apa lagi? Kayak Pak, boleh. Kamu apa lagi? Kalau bisa pakai dan, kenapa pakai atau gitu ya. Nah, kemudian dia nulis, cari orang yang ada di lingkungan situ. Nah, kemudian dia cari, ketika dia cari, ini ada yang bilang, Pak, ketika potensi jodoh saya kualitas wahid tapi sedang ada pacar, saya tidak mau rebut, tipsnya bagaimana? Sederhana, tetap di konteks. Saya pada zaman dulu waktu pacar saya yang pertama, begitu saya mau deketin, waduh sudah punya pacar, ya sudah keep kontak. Saya keep kontak, ya setahun sekali ngacaukan selamat ulang tahun, selamat hari raya, yes keep kontak. Satu hari saya umur 21 tahun, saya ulang tahun, saya undang dia dan saya undangnya pinter. Nah ini salah satu ilmu memperluas pasar, menyedikitkan saingan. Apa yang saya lakukan? Saya undang teman-teman saya cewek banyak banget, yang lakinya cuma berapa gelintir, 5 orang, dan yang lebih jelek dari saya. Saya ulangi ya, saya berapa puluh cewek semua, umur saya umur 21, cewek semua, terus kemudian lakinya cuma 5 orang dengan saya dan rata-rata lebih jelek dari saya. Saya lebih menang ganteng. Your movie star friend with you. Jadi jangan bawa temenmu yang kualitasnya seperti bintang film bareng dengan kamu, rusak pasaran, woi. Mereka semua tidak mereka itu
berteman dengan, mohon maaf, kalau pergi bareng-bareng ngajak apa, berteman dengan yang lebih jelek. Ini strategi menang bersaing, boy, incap boy. Nah, kan, bisa lakukan, saya undang dia sudah punya pacar atau enggak, saya kan enggak nanya, saya enggak ngerti, saya undang. Begitu saya undang, terus kemudian fotonya sudah jadi, saya anterin ke rumah cewek-cewek satu persatu. Ini memperluas pasar tuh. Ceweknya banyak, saya anterin satu persatu. Ini fotonya sudah jadi, thank you ya, sudah datang fotonya, saya anterin pribadi. Begitu anterin pribadi, terus kemudian, kamu masih jalan sama itu? Langsung saya tanya. Oh enggak, baru putus 3 bulan. Cocok, serbu. Hajar. Masuk ya Pak Tong. Tapi ya penuh penderitaan. Karena yang diputus belum mau, baru 3 bulan saya mulai menyerbu masuk. Begitu nyerbu masuk, waduh, enggak enak banget. Itu pengalaman saya. Dibanding-bandingkan itu sangat tidak enak. Yuli. Jadi emang pengalaman dibanding-bandingkan tidak enak ya. Sangat tidak enak. Jadi Anda harus pihak yang membandingkan. Lah terus caranya bagaimana? Waktu kisah saya pacaran pertama itu tidak enak sama sekali karena dibanding-bandingkan. Jadi saya baik sudah dianggap baik karena saingannya 3. Saya baru 3 bulan, sana sudah 3 tahun. Nempel terus, sana tidak pernah mundur. Dan problemnya, saya kakak kelas, mereka adik kelas saya belajarnya bareng. Dari dulu bareng, ini pada juara, ini juara bareng. Saya yang nyetorin buku tes, buku ujian, saya yang nyetorin. Mereka belajar bareng di rumah, mereka pacaran sambil. Karena udah putus tapi berdua, wes makan hati. Dan kalau saya baik, yang tidak sewajarnya. Kalau saya kurang baik, walaupun tidak netral, langsung dianggap nilainya diturunkan. Wah, itu pengalaman yang sangat tidak enak. Sampai akhirnya menang saya pun jadi pacaran 2 tahun itu pacaran yang tetap ada enaknya, tapi penuh penderitaan karena sana masih kanan, kiri, noleh kanan, noleh kiri, sampai 1 hari, yaitu tadi, perluas pasar. Jadi sampai 1 hari saya punya kesimpulan, tidak bisa begini. Sampai di sana istilahnya, ya dalam kondisi secara emosional sangat-sangat berat untuk saya. Jadi sampai hampir mati gitu ya. Jadi karena marah besar, karena jadi ditinggal kanan kiri, saya merasa kok saya tidak ada harganya tuh. Dan hari itu agak mati rasa. Saya bisa cerita detail, tapi saya agak mati rasa. Maksudnya mati rasa tuh, waktu itu kan hampir putus, ya sudahlah, sekarang teman. Sekarang teman gitu ya. Tapi dia tidak mau diputus. Sampai akhirnya saya sugesti gini, ya sudah, kalau kamu tidak mau teman sama saya, berarti masih mau lanjut sama saya. Jadi sudah usah dibahas. Tapi sejak saat itu saya mendadak sama dia gini. Jadi datang ya diem, ngomong juga enggak gini. Kalau diem gini enggak enak sama saya. Dia juga tahu. Sampai akhirnya 1 bulan, ketemu setiap minggu gantian. Dia zaman dulu di Jogja, saya di Solo, saya pergi ke Jogja seminggu sekali, dia 2 minggu sekali pulang, saya seminggu sekali ke sana, jadi gantian, setiap minggu tetap ketemu sekali, surat-suratan, yes, tapi mau mati di jalan pun dia tidak peduli, mau diserempet, mau hujan, mau banjir, mau di tengah jalan, serempet truk, segala macam, ya tidak peduli dia, gitu ya, diceritakan dia tahu, tapi dalam hal ini yang sedih adalah, ternyata mengejar cinta itu tidak enak sama sekali. Nguber-nguber itu tidak enak. Dan ketika saya rodok mati rasa sama dia, dianya nangis, kalau kamu tidak senang sama saya, sudahlah putus. Saya bilang, oke, kita tetap jalan, tapi kamu boleh buka mata. Kamu sama yang kakak kelas yang ngapelin kamu naik mobil tadi, toh, jalan, oh, enggak apa-apa. Dan saya mulai hari, saya buka mata juga. Nah, ketika sudah buka mata itu, saya terus fokus meningkatkan diri. Jadi mahasiswa teladan, juara lomba karya tulis ilmiah, juara cepat-cepat P4 nomor 1, badannya kurus jadi keker, juara panco, juara macam-macam, tentu saja juara tenis meja, lomba di sekolah tuh saya ikut cuma lomba basket, lomba badminton, lomba tenis meja, lomba catur, lomba tarik tambang, lomba apa aja ikut, lomba voli ikut semua, jadi lombais, terus aktif di senat, aktif di organisasi, terakhir kepilih jadi mahasiswa teladan, wah seru banget. Jadi fokus meningkatkan diri. Terus pada udah di mahasiswa teladan masih ditolak cewek karena naik sepeda motor. Saya bilang salah ini. Saya fokusnya salah, cuma pinter doang. Harus fokus cari duit. Saya naik sepeda motor. Nah ini, waduh. Dia naik sepeda motor nggak mau, asem tenang, ini padahal sudah iya loh. Saya sudah mahasiswa teladan, berkualitas. Tapi ternyata tadi wanita suka laki-laki yang menonjol. Nah, tapi sejak saat itu kemudian saya mulai jadi sales emas,
mulai naik mobil, mobilnya mulai ganti-ganti, ya sudah direnteng. Pacarnya jangan tanya, banyak amat. Oke, itu jadi Wow. Anda harus daripada dikejar cinta, lebih baik meningkatkan diri sehingga kita layak untuk dikejar cinta. Nomor Iya. satu, Perluas perluas pasar. pasar. Caranya? Kemudian yang kedua, caranya kirim email lebih banyak. Ya. Atau ikut biro jodoh, boleh. Ikut organisasi, kalau misalnya mau cari yang satu agama, ikut organisasi yang di agama itu, kemudian ikut seminar, kalau misalnya yang satu frekuensi ya Pak Tong ya. Kemudian Ya, yang kedua itu ada meningkatkan diri. Terus berani Nah, nyapa yang untuk perluas pasar. memperluas juga harus berani nyapa tadi. Nyapa. Nah, berani nyapa itu latihannya sesama sejenis dulu. Sama-sama laki, nggak apa-apa sama perempuan, sapa dulu, terus biasakan lawan jenis ya sapa, biasa aja. Orangnya GR, emangnya gue pikirin. Kayak temennya anak saya tadi, Yosepin tadi, yang dimana temen cowoknya banyak, ya dia nggak pergi sama sana, dia sangat menyenangkan gitu. Jadi langsung meningkatkan diri. Oke, terus kemudian ini meningkatkan diri dong, yang kedua. Di bidang apa meningkatkan diri? Yang kedua meningkatkan diri. Baik secara fisik. Secara saya fisik nonaktifkan komentar biar ini kelihatan dulu. Ini meningkatkan diri baik secara fisik ya, kemudian secara kepribadian. Kemarin saya nonton 100 Human, dites ya, wajahnya nggak begitu cantik, disuruh cerita lawak tapi ceritanya membosankan. Sebetulnya dia komedian, tapi disuruh cerita data, nggak ada emosinya, nggak ada ekspresinya, beng 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 beng. Kamu mau kencan nggak? 50 orang ditanya, itu cuma 34% yang mau. Oke, saya mau menjajaki lebih lanjut. Kemudian yang perempuan cuma 45% yang mau. Kemudian disuruh ekspresi, suruh antusias, suruh menyenangkan, suruh pakai humor, ketawa, orang lucu begini. Langsung meningkat. Tadi dari 34% jadi 55%. Wah, naiknya 21%, hampir 2 kali. Yang perempuan 45 jadi 70% mau kencan, maksudnya mau meluangkan waktu ngetes. Nah, ini sangat penting. Meningkatkan diri termasuk humornya. Kayak saya dulu ngapalin humor. Bagaimana saya meningkatkan diri selain physically, selain intelektual, materi, secara materi juga. Saya meningkatkan diri apa? Saya sangat jago ngeramal tangan. Saya sangat ngapalin humor. Begitu misalnya begitu ketemu, saya biasanya humor. Jadi maksudnya humor itu langsung membuat dia ketawa begitu ya. Jadi begitu misalnya kalau saya tukeran kartu nama, zaman saya di bawa laki perempuan, saya tukeran kartu nama, saya bilang kartu nama boleh kalau tidak ada kartu kredit. Itu hafalan. Saya terima Master Visa, loh, orang langsung ketawa, sudah sekarang ger, itu saya hafalan total. Begitu kartu nama kalau tidak ada, saya terima kartu kredit, kartu ATM, apalagi lebih bagus sama PIN-nya, saya bilang silakan. Kalau tidak ada semua 100 ribuan ditandatangani juga boleh, itu ya dikasih nama. Jadi saya tuh omong tuh hafalan humor, orang langsung tertarik. Jauh lebih tertarik. Terus kemudian berikutnya saya senang ramal tangan. Nah, ngeramal tangan ini sungguh luar biasa. Saya belajar ilmu ngeramal tangan ini. Sana mau lebih kaya, lebih ganteng, lebih apa? Pusat perhatian di saya. Mereka ngelihat saya. Dan ini ada yang menarik. Kemarin dites di 100 Human. Itu film bagus ya, di Netflix nonton 100 Human. Dia nonton. Ini ada 5 wanita ya. Mana yang menurut kamu paling menarik? Bling, 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 bling. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wanita. Bling, 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 bling. Semuanya dikasih nomor 1 sampai 6 ya. Sekarang 1 sampai 6 saya akan keluarkan wajahnya. Bling, 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 bling. Dia bilang begini. Top 1, 2 biasanya masuk orang ini dan orang ini. Terus dia bilang, kok bisa? Ternyata yang lain itu cuma 5 detik, sedangkan wajah tertentu itu 11 detik. Akhirnya kita milih yang 11 detik, tanpa disadari, loh kok saya milih itu ya? Karena kita melihat lebih lama. Jadi disugesti, lebih lama. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa di dalam meningkatkan diri tadi? Kayak saya ngeramal tangan, begitu saya ramal tangannya dia, saya ajak omongan dia melihat wajah saya. Dan tangan diserahkan saya pegang-pegang. Termasuk istri saya hari ini, Bu Yani, di hari pertama sudah saya ramal, sudah saya pegang tangannya, saya elus-elus, saya pegang, saya jahilin dengan humor. Terakhir, tahu nggak ramalan? Garis itu macam-macam. Yang namanya garis ini, itu adalah garis panjang umur dan garis kesehatan. Kalau banyak strip putus berarti orang bisa.
Terus yang ini namanya garis intelektual gitu ya, garis intelektual. Terus yang menuju ke arah sini garis karir, ini garis karir. Nah kemudian di sini itu garis love life-nya, ini love life-nya. Kalau patah hati banyak sekali love life. Terus di sini jumlah anaknya, 1, 2, 3 loh. Saya ini anaknya 1, 2, 3, anak saya 3. Itu jumlah anak dari garis sini sampai garis ini. Terus jarinya ini. Jari tengah sama jari ini tinggi mana? Kalau tinggi di sini, misalnya jadi tinggi jari telunjuknya, berarti orangnya dominan. Kalau tinggi jari manisnya, berarti orangnya tidak dominan. Saya ngeramal jari itu sangat-sangat penting. Kemudian saya bisa yang namanya garis yang menuju ke arah sini. Kalau di sini menuju ke arah ini, tengah ini garis ini. Ini adalah garis karir. Terus garis karir. Terus kemudian kalau yang di sini garis keterkenalan. Ini garis terkenal. Kayak saya pribadi misalnya gini ya, ini kan usia cintanya. Ini kemudian begitu ini di sini saya ada bintang, star. Oh berarti saya pada setelah menikah terkenal. Ini garis karir juga begini loh. Kok ini pisah? Ya saya ganti karir. Di sini ada pisahnya. Nah terus kemudian kalau ini dekat, ini garis ini namanya garis intelektual. Terus kemudian ini garis kesehatan dan garis umur. Di sininya dekat, berarti ini dulu sama orang tua dekat, misalnya begitu. Nah, saya dengan ngeramal seperti ini, saya tidak peduli urusan ramalannya, tapi I get attention, everywhere saya jadi pusat perhatian. Lawan sama cowok-cowok lain, mau lebih kaya, kayak mau lebih apa, kayak saya dengan ngeramal itu menang jurusnya. Saya pegang tangannya lagi sudah kena. Dan orang diramal, dan saya ngeramal itu, kalau salah saya pinter ngelesnya, gitu ya. Dan ramalannya biasanya dua-dua yang iya. Wah, ini kecil pernah sakit-sakitan ini. Ya mesti pernah sama orang kecil tidak pernah sakit. Oke. Nah, lama tapi itu sampai terakhir saya pegang tangannya. Misalnya yang istri saya dulu, saya pegang. Saya ramal ya, saya godain, langsung iseng. Ini kelihatannya pasanganmu ini orangnya tinggi dan pakai kacamata. Patung. Itu istri saya. Terus mau lagi diramal, sudah diramal banyak hal. Saya pegang tangannya, saya lulus. Saya pegang halusnya. Ramalannya cuma jahil, bukan jahil lah, iseng. Sampai godain halusnya. Udah. Habis. Istri saya kan melihat saya terus. Karena gini, begitu ngomongan saya ajak ngeliat. Begini saya ajak ngeliat. Saya pegang tangannya sambil saya lihat. Lu nyetrum 2 kali loh. Tangannya saya pegang, matanya nyetrum. Matanya juga. Okay. Ngeliat lebih sering, lebih lama, orang lebih jatuh cinta. Jadi itu betapa pentingnya kayak tadi toh 100 human, 11 detik, setiap yang lain cuma 5 detik. 11 detik, 5 detik. Mendadak kita lebih senang yang 11 detik. Nah, tangan ini tadi ilmunya meningkatkan diri di bidang-bidang yang membuat orang tertarik. Humor tadi toh, begitu humor kemungkinan kencangnya lebih tinggi walaupun orangnya tidak menarik secara fisikali. Banyak humor, perempuan yang banyak humor, yang laki senang juga. Kemudian yang kedua, tadi Anda punya ilmu-ilmu yang getting attention tadi ya, ngeramal, apalah ya, seru-seru aja. Dahsyat? Dahsyat, Pak Oke, Tong. mau tanya apa lagi? Silakan. Ya. Oke, kalau tadi saya lihat di pertanyaan Instagram Pak Tong, ada juga yang tanya, wah cocok nih materinya, karena saya udah 11 tahun, tapi sampai sekarang belum dinikahin. Kalau kayak gitu gimana Pak Tong? Gini, Anda laki atau perempuan itu? Kalau dinikahin banyak perempuannya. Oke. Umur berapa Anda sekarang? Itu harus jelas. Misalnya, Pak, saya 11 tahun karena saya pacarannya sejak umur 8, Pak. Sekarang baru 19. Ya belum dinikahi, woy. Pacarannya belum lulus, misalnya gitu. Tapi enggak, Pak. Saya sudah umur 25. Saya sudah umur 26. Saya bahkan 29. Saya sudah 32. Enggak boleh. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus kasih saingan. Pertama kali kita tegas dulu. Sorry lu ya, saya perempuan, kamu laki. Perhatikan teman-teman bedanya laki dengan perempuan. Laki semakin umur, perempuan-perempuan di bawahnya semakin banyak, dia semakin matang, duitnya semakin banyak. Kakek-kakek umur 90 ada anak orang 19 mau kawin gitu ya, walaupun dikawinkan sama orang tuanya sama ya kakek-kakek umur 90. Tapi sekali lagi, itu keren. Kenapa? Kalau mau cari warisan kan memang cari yang 90 ke atas, cepat mati tuh. Anda cari yang umur 40, cari 50 masih panjang umur. Masih lama ya, Pak. Cari yang umur 90. Itu ada Nicole, siapa itu yang bintang film seksi sekali luar biasa di Playboy Match of the Year gitu. Itu menikah dengan konglomerat dari Inggris atau dari mana? Nicole Smith gitu ya.
Kakek-kakeknya udah umur 95, enggak apa-apa, kawin setahun, 2 tahun akhirnya udah mati, dia terima warisan banyak sekali. Tapi sekali lagi, tapi kalau perempuan beda loh. Perempuan begitu mulai umur, itu pasarnya berkurang. Why berkurang? Orang yang seumuran sudah menikah. Orang-orang yang sudah tua yang jadi kepengen yang lebih muda. Orang yang muda nggak mau dapat perempuan yang lebih tua. Makanya saya bilang sama anak saya perempuan, ini sebentar lagi balik dari Seattle. Saya bilang, kamu kalau kepengen pasangan, ditentukan dulu pasangannya yang seperti apa, kriterianya kemudian dibandingkan. Misalnya, saya tanya ini sama teman-teman semua di sini, ini komentar saya aktifkan ya, saya aktifkan komentar. Nih, teman-teman nih, saya aktifkan komentar. Saya tanya nih, kaya sama ganteng, pilih mana? Kaya. Kaya boleh, karena bisa operasi plastik, Pak. No, yang lain boleh pilih ganteng. Ayo, kaya dan ganteng pilih mana? Ayo. Ayo, tulis. Kaya dengan ganteng pilih mana? Ayo, kaya dengan ganteng pilih mana? Ayo. Yang cewek, jadi kaya sama ganteng pilih mana nih? Cewek-cewek, wanita ya. Yang cewek-cewek, ayo, kaya dengan ganteng pilih mana? Kaya. Oke, kaya dan ganteng pinter kalau bisa ya. Tapi kita mau menentukan nilai-nilainya. Sekarang gini, kaya dan baik hati pilih mana? Ini pilih kaya, seketiknya sudah. Kaya dengan baik hati pilih mana? Ayo, kaya dengan baik hati. Kaya dan baik hati, ayo. Saya cowok, makhluk ya, ayo. Kaya dan baik hati pilih mana? Yang cewek nih. Pakai dan kalau bisa. Pilih kaya dan baik hati. Pilih baik hati, pilih kaya, ganteng, dan baik hati. Memang kalau bisa semuanya pakai dan. Saya selalu ngomong sama anak saya, kalau bisa pakai dan. Tapi sekarang kita mau menyusun nilai-nilai mana yang penting dalam kehidupan kita. Baik hati. Nice. Oke, sekarang misalnya gini. Kita mau kaya dengan pinter, pilih mana? Pinter. Jadi kita tulis ya. Misalnya kita pilih, saya punya kriteria kaya, ganteng, baik hati. Kalau anak saya ditambahin perutnya six pack, misalnya zaman dulu lagi Jojo itu loh, Jojo pemain badminton buka perut itu jadi histeris. Nah itu tulis saja semuanya. Terus pinter, tingginya sama Anda, tingginya sekitar berapa loh? Kaya orangnya pendek sekali, lebih pendek dari kamu, kaya dengan orangnya tinggi, pilih mana? Nah itu ditulis. Kaya dengan pinter, banyak yang pinter, silahkan. Memang kalau bisa semuanya, tapi kalau kita hanya menyusun nilai, kita adu. 1 dengan nomor 2 pilih mana? Tadi toh kaya dengan ganteng pilih mana? Kaya dengan pintar pilih mana? Kaya dengan baik hati pilih mana? Kaya dengan tinggi orangnya pilih mana? Terus kaya dengan apa pilih mana? Jadi kita mulai, pilih kaya, berarti kaya dicentang bawahnya, dikasih strip satu-satu, totalnya mana? Misalnya tadi yang kedua adalah ganteng toh. Ganteng dengan baik hati pilih mana? Ganteng dengan pintar pilih mana? Setelah saya kayak gini, ternyata ganteng itu nomor 16. Jadi gantengnya enggak begitu penting. Kalau Anda pinter, Anda kaya, Anda humoris sama baik, yang kaya pilih mana? Humoris dengan baik. Jadi ditulis, semuanya ditulis. Ulangi, teman-teman semua ya, laki dan perempuan, caranya bagaimana menyusun nilai-nilai Anda mana yang paling penting dalam mencari pasangan. Anda tulis dulu, 15 kriteria boleh, 17 juga boleh, siapapun boleh, silakan gitu ya. Setelah ditulis, kemudian Anda bandingkan 1 dengan nomor 2 pilih mana? Nomor 1 Pak. 1 dengan nomor 3 pilih mana? 1 Pak. 1 dengan nomor 4 pilih nomor 4 Pak. Baik hati Pak. Oke, nomor 1 yang kaya ini dengan istilahnya orang tuanya baik pilih mana? Jadi kaya tapi orang tuanya galak kan ada. Silakan. Ada Pak. Nah, Anda pilih mana? Orang tuanya enggak masalah Pak, yang penting kaya. Terus kaya tapi orangnya males, pilih mana misalnya? Kaya sama rajin, pilih mana? Pilih rajin Pak. Oke, nanti kalau rajin kan bisa kaya. Belum tentu, ada yang rajin tak kaya-kaya. Ada yang bisa kaya juga kaya sama sayang mertua ya Pak Tong ya? Termasuk salah satunya itu, kaya sayang sama mertua, kaya sama ini. Anak saya tulis semuanya, kemudian saya suruh bandingkan, setelah dibandingkan saya suruh renungkan. Dia bilang, setelah 3 hari, dia bilang, Papa sudah ketemu Pak, 4. Misalnya, Anda pengen tahu nilai-nilai anak saya? Nanti ini penting untuk mencari gitu ya. Nomor 1, anak saya bilang, someone that I can look up to, Pak. Maksudnya, satu orang yang aku bisa hormatin. Itu maksudnya Pak, banyak Pak ya, lebih kaya, lebih pintar, lebih tinggi, kan look up to. Jadi, lebih apapun. Oke, nice, boleh. Pintar. Yang kedua Pak, someone that want to improve, Pak. Satu orang yang mau maju.
semangat belajarnya tinggi. Kenapa tak? Namaku kantung Alta Kania. Kania kan terdiri dari constant and never ending improvement and achievement. Kania, constant and never ending improvement and achievement. Nah, kalau orangnya tidak mau maju, walaupun dia someone I can look up to, nanti aku jadi memandang rendah. Dia kan cilaka, Pak. Oke, nice. Yang ketiga, Pak, love me anyway. Maksudnya love me anyway, aku sebagai wanita kan juga punya kelemahan. Terus kemudian ya dia harus mencintai aku apa adanya. Maksudnya kalau Tata jadi gemuk, gini tidak karuan, dia tetap mencintai Tata. Tidak menginspirasi Tata untuk maju. Enggak Pak, saya ganti Pak. Someone that love me anyway, tetap mencintai aku apa adanya, dan can inspire me better. Dan orang tadi bisa menginspirasi saya untuk terus maju. Ayo semangat, ayo olahraga, ayo lebih langsing, ayo begini, ayo begini. Nice. Terus yang keempat, tak, direstui mama. Loh, kok enggak apa-apa? Papa selalu restu sih. Papa selalu oke, enggak pernah tidak. Loh, enggak loh. Sebetulnya saya beberapa kali juga enggak setuju, tapi saya enggak setuju caranya halus. Mamanya caranya enggak boleh, langsung ajar. Kalau saya caranya halus kan gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya akan share something yang penting. Kalau tadi Anda wanita, saya ngomong sama anak saya juga. Nah, kamu if you cling to someone, jadi Anda terikat sebelum umur 20, kamu kadang tidak bisa milih dengan lebih baik. Kok bisa? Karena pilihanmu masih terbatas. Tapi kalau kamu sudah mulai, orangnya sudah mulai menunjukkan perbedaan, menunjukkan nilai-nilainya yang kuat, dan kenalan dengan lebih banyak orang, 20 kamu sudah lebih matang. Kalau belum apa-apa sudah pacaran, SMP sudah pacaran, ya pacarnya cuma itu aja. Yang besok lebih hebat, lebih ganteng, lebih kaya, berani tidak deketin? Nggak berani. Tapi setelah kamu umur 20, kamu boleh serius, mulai cari gitu ya. Umur 23 mulai istilahnya ya merencanakan perkawinan gitu ya. Kalau bisa umur 25, 23, 24, 25 menikah, nggak bisa 26, 27, itu sudah mulai masa-masa terlambat. Karena kalau Anda perempuan, dan Anda tidak dilamar-lamar, cuma dipacarin doang, kalau boleh ngomong itu, kita ngomongnya kan sedih banget toh. Dipacarin doang, waktunya berlalu, apa yang harus dilakukan? Mulai tegas. Kamu serius nggak sama aku? Tanya. Itu ada beberapa cara. Supaya orang dilamar itu ada beberapa cara. Satu, kita ngomong sendiri, kamu serius nggak? Serius. Kalau serius, aku punya rencana umur sekian sudah menikah. Jadi please, sekian tolong dilamar. Itu satu, serius, pakai cara itu. Yang kedua, pakai orang tua kita. Pakai kompor. Saya punya anak angkat kan gitu ya. Anak angkat saya ketika dikenalkan sama cowoknya, langsung sama Ibu Yani, istri saya langsung dipus. Wah, ini Desember lamaran, ini tahun depan Desember menikah. Langsung istri saya ngomong gitu. Terus anak saya yang perempuan ngomong gimana? Mami loh, orang ini belum apa-apa kok sudah gini. Kejadiannya sama itu. Mei menikah juga. Jadi kita bilang Desember menikah, nanti itu ya Agustus lamaran, Desember menikah. Enggak, tapi ternyata dia Desember dilamar. Nah karena apa? Langsung dikasih ide. Gini loh, David, mantu saya kan David toh. Mantu saya ya menurut saya sangat orang yang sangat dahsyat, sangat hebat. Dia umur 30, anak saya umur 23. 30 gelarnya sudah 3. SE, MBA, dokter. Kurang apa? SE-nya dari Sydney sana, terus kemudian MBA-nya dari Belgia, terus kemudian setelah lulus SE, MBA, dia ngambil kedokteran mulai nol lagi di UNER. Jadi lulus UNER. Jadi umur 30 lulus kedokteran, terus punya rumah sakit, punya kampus. Anak laki paling besar, adiknya perempuan ada 3, adiknya sudah menikah 2, dia belum menikah sendiri, sudah umur 30. Menurut saya mateng dan orangnya baik. Kenalnya di mana? Di gereja. Ketua pemuda gereja, ya sesuai seagama dengan anak saya. Wes tuh, ya sudah diseriusin aja. Nah, dan love anak angkat saya anyway. Jadi anak saya punya kelemahan macam-macam, dia menerima, enggak masalah. Jadi karena dia dokter, dia enggak takut. No. Oh damai-damai dia, mungkin enggak masalah, enggak masalah. No, adikku juga sama, jadi dia seolah-olah ya kayak memang jodohnya itu. Begitu jodohnya itu kita inspirasi, kalau ngelamar gini loh, nanti pada waktu ulang tahunnya Rena, anak saya namanya Rena, pada waktu Desember, jadi yang gosokin orang tua. Gosokin orang tua. Kemudian yang ketiga, juga sama. Kasih harapan ke laki-laki yang lain. Mulai buka pasar lagi, woi. Dia bilang, jadi kita kan orang maju itu kita kasih sinyal toh.
Mm-mm. Begitu maju kita kasih sinyal, dia makin maju. Walaupun kita istilahnya sudah punya pacar, tapi belum dilamar, belum diajak menikah, orang dilamar aja masih ada berani yang maju kalau Anda ngasih sinyal. Orang sudah punya Iya. pasangan hidup aja, kalau ada orang ngasih sinyal masih ada dikabruk juga. Berarti Oke, mm-mm. tiga cara ya. Berarti itu Satu, tipsnya ngomong 3 cara terang-terangan. ya Pak ya. Mm-mm. Tiga cara. Kemudian Kalau istri saya dulu pinter banget. Dia belum apa-apa sudah ngomong sama teman-temannya. Aku ulang tahun ini mau dilamar. Aku ulang tahun ini mau dilamar. Dan kemudian teman-temannya nyalami saya. Oh selamat ya sudah mau lamaran. Saya tidak ngerti. Kalah maksa sama istri bisa saya. juga ya. Dia cerita. Saya sampai tanya, lu kok kamu cerita mau dilamar toh? Dia cuma ketawa. Ya aku pengen dilamar. Dia cuma ceria aja, ya aku pengen dilamar. Ya saya lamar. Saya lamarnya di bukan ulang tahun saya 29 Juni. Akhirnya ngelamarnya Agustus karena pas liburan toh. Jadi walaupun pada waktu ngelamar itu sempat mau keribu-keriting saya gitu ya, sakit perut gitu ya karena wah boleh menikah tapi harus punya rumah dulu modiar. calon papi saya pada waktu itu, wah kamu jadi wakil pemimpin di BCA enak ya gajinya 5 juta, padahal gaji saya 1.350.000. Tobat, tapi ya itulah ya. Istri saya bilang, wah kalau kita nanti menikah dirayakan, waduh semakin mules, sakit perut, sakit potong rumah sakit, salah leper, sakit emah. Oke, mau tanya apa lagi Yuli, ya. Oke, Pak Tung. Ada lagi pertanyaan. Gimana caranya wanita tahu laki-laki itu serius atau enggak? Jadi tentu saja nilai yang paling ringan ya, dia mau tampil bareng dengan Anda. Jadi pergi kemana mau tampil. Yang lebih tinggi lagi dia serius, dia mengenalkan sama teman-temannya mau. Kalau nggak mau ya mau apa nih? Yang lebih serius lagi, yang ketiga dia mau mengenalkan sama orang tuanya. Apa kenalin itu lebih serius. Oh berarti dia minat. Jadi dia tidak kalau dia malu diajak keluar, malu sama temennya, malu kenalin sama orang tua, wis gak serius tuh cowok itu. Main-main doang. Tapi ada gak yang menggunakan ini dengan taktik untuk main-main? Ya ada. Nah kemudian yang keempat itu yang lebih serius lagi berarti dia mau menunjukkan lamarannya kapan, nah itu serius. Kalau yang paling serius menentukan menikahnya kapan, nah itu serius. Jadi kita bisa melihat keseriusannya itu dari pertama kali berani tampil dengan kita enggak. Kalau dia malu, gak serius, tendang pantatnya. Saya pernah ada satu temen nanya, satu hari, loh kamu kok gak jalan lagi sama itu? Ya sebetulnya masih jalan sih, tapi nggak tahu kenapa itu dia dulu nguber-nguber aku terus, begitu aku iya, itu ngubernya lama loh Pak, nguber saya tuh sampai 3 tahun, sampai akhirnya saya iya. Saya sempat punya pacar yang lain, dia juga pacar yang lain, terus ketika tahu saya putus, dia putuskan pacarnya, terus nguber saya, setelah nguber saya iya, mendadak dingin. Loh kok dingin kenapa? Mendadak dia ngomong gini, loh kok dingin kenapa? Bahkan jarang keluar, dan mendadak yang cowok ngomong gini, aku membayangkan ya, istriku nanti lebih tinggi dan lebih cantik dari kamu. Saya bilang, yang ini tidak boleh sama sekali. Oke. Yang ini tidak boleh sama sekali. Why tidak boleh? Karena belum menikah sudah begini. Sehebat apapun nanti dia gini tidak boleh. Kalau dia kecewa, oke. Lah terus caranya gimana? Oh saya ajarin. Itu jurusnya 7 Habits. Manusia itu relationship, satu dengan yang lain, itu punya deposito plus. Ya kita taruh depositonya dulu, kita hubungan tetap baik, kemudian kita bar. Jadi posisinya kita yang bubarin. Saya pacaran berkali-kali, tapi saya yang bubarin. Semuanya saya yang bubarin. Walaupun sana yang selingkuh duluan, tapi saya yang bubarin. Yang penting kita yang bubarin, Pak Tong. Iya, tapi bubarnya dengan kepala tegak. Maksudnya kepala tegak itu apa? Saya tetap baik, saya tunjukkan saya menonjol, saya tetap menunjukkan pengertian, saya hangat, saya menyenangkan, humor, begitu baik. Tapi dia masih kanan kiri, ya oke. Ya oke, saya sudah mikir gitu ya, saya sudah mikir gini. Ya sekarang kamu sendiri deh. Wah itu puas banget. Saya tidak pernah yang membuat saya selingkuh kanan kiri dulu, saya tidak pernah. Dari dulu saya tidak pernah. Dan saya tidak pernah pacaran terlanjur jauh, merusak anaknya perempuan, orang tidak pernah mau. Saya dari dulu pacaran banyak sekali, saya tidak mau. Yang pacarnya sudah rusak pun, saya tidak mau tetepan. Ngapain tidak mau. Ya itu prinsip saya, sendiri-sendiri orang gitu ya.
Oke, mau tanya apa lagi? Oke, kemudian ada lagi kalau misalnya udah terlanjur nikah, terus pasangan kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan, itu gimana Pak Tong? Tanggung jawab. Menjawab. Maksudnya gimana? Kalau tidak sesuai, percaya tidak ini loh. Ada data statistik. Orang yang cerai pertama kali, misalnya ya, di antara 1000, yang cerai pertama kali itu 100 orang, berarti 10%. 10% ini kalau menikah di antara 100, ternyata kemungkinan cerai meningkat. Jadi 30% lebih. Jadi gini, pernikahan pertama kalau dia cerai, pernikahan kedua, kemungkinan cerai lebih tinggi daripada waktu pernikahan pertama. Jadi orang yang menikah kedua kali, misalnya, menikah pertama kemungkinan cerai 10%. Menikah kedua kali, kemungkinan cerai 30%. Menikah ketiga kali, untuk cerai ketiga kalinya, itu meningkat jadi 50%. Malah tambah meningkat ya Pak Tong ya? Ya, ternyata apa? Jadi problemnya seringkali bukan karena pasangan Anda. Problemnya di Anda. Saya ulangi ya, banyak sekali orang cerai, problemnya di dia. Makanya dia kawin sama orang lain, cerai lagi, kawin orang lain, cerai lagi. Lah kalau sudah terlanjur menikah, ternyata tidak cocok, baca buku saya bab 12 Life Revolution. Bagaimana keluarga harmonis. Kalau saya memberi satu nasihat saja kepada pasangan yang kepengen harmonis, cuman satu nasihat aja, dengerin baik-baik ini di buku saya Life Revolution ada. Satu aturan, yang minta maaf duluan menang. Saya ulangi ya, yang minta maaf duluan menang. Karena banyak sekali yang namanya pertempuran tidak cocok, itu karena ego lawan ego. Kepengen merasa benar, kepengen merasa begini. Diem-dieman. Tidurnya unggur-ungguran atau bahkan pisah kamar, wah cilaka. Makin jauh, cilaka. Jadi alangkah baiknya ketika Anda, ini yang nomor 1 jurusnya, yang minta maaf duluan menang. Dan minta maaf nadanya harus tulus. Sorry, ya, itu bukan minta maaf, itu marah. Sorry, ini salahku, dan sebutkan kesalahannya apa. Maksudku baik, ternyata. Loh, saya benar 100%, dia salah paham. Loh, kamu benar 100% pun orang lain salah paham. Itu berarti apa? Berarti cara komunikasi Anda salah, atau Anda tidak mengkomunikasikan. Ikut salah, tetap ada unsur, Anda tidak ada unsur benar 100%. Kalau sampai terjadi salah sangka, berarti Anda ikut andil. Entah Anda komunikasi atau komunikasi salah. Jadi minta maaf menang, dan minta maafnya harus tulus, sebutkan kesalahannya. Yang kedua, pasangannya harus minta maaf juga. Jadi kalau pasangannya, lu kamu ini salah terus, makanya kamu minta maaf, gak pernah memperbaiki. Tapi aku sudah minta maaf, sekarang giliranmu minta maaf. Nggak bisa, aku ini betul 100%. Enggak, aku sudah minta maaf. Kamu juga harus minta maaf. Lalu saya betul minta maaf. Enggak apa-apa, aku sudah minta maaf, kamu tidak minta maaf. Dan bahkan itu diperjanjikan. Keluarga saya begitu mengenal satu unsur ini, waduh jauh lebih adem. Istri saya seorang influencer, saya seorang influencer, istri saya dominan, saya dominan. Yuli tahu toh? Istri saya sangat dominan, saya sangat dominan, dia sangat influencer kepengen berpengaruh, saya sangat kepengen berpengaruh juga. Nah itu zaman pacaran tiada hari tanpa pertempuran, perebutan kekuasaan. Setelah menikah lebih jarang, jarang. Yang terakhir ini jauh lebih luar biasa. Jadi salah satu anugerah saya kena COVID. Istri saya sangat takut kehilangan saya. Pada waktu saya sakit COVID, hampir mati gitu ya, istri saya nangis, gak karu-karuan, begini telepon sana, telepon sini. Begitu saya pulang, dia jauh lebih menyenangkan, luar biasa, totally sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Just so blessed, so menyenangkan, tiap hari mijetin saya disayang-sayang, diginiin, waduh luar biasa. Istri saya just feel so good, aduh Tuhan, saya ini. Walaupun kadang masih galak juga, tapi sama orang lain, sama saya super jarang. Tapi itulah yang perlu kita semua. Jadi kalau Anda keluarga yang minta maaf duluan menang, tapi yang satu harus minta maaf. Kalau nggak minta maaf nggak imbang. Yang ketiga, kalau yang pasangannya tidak minta maaf, Anda berhak diam, Anda berhak mengingatkan terus menerus. Kalau yang pihak pasangannya, anakmu gimana? Mengalihkan fokus. Oke, anakku baik-baik saja, tapi aku sudah minta maaf loh, kamu belum. Tetap wajib minta supaya pasangannya minta maaf. Jadi minta maaf itu satu unsur yang luar biasa menenangkan, satu unsur yang kerendahan hati, memaafkan something yang luar biasa, tapi minta maaf itu menurut saya lebih luar biasa. Bukan minta maaf terus tidak memperbaiki, tapi minta maaf itu menunjukkan kerendahan hati, kita juga ada kesalahan.
Dan begitu kita minta maaf, terjadi komunikasi itu. Bukan komunikasi, kita jauh lebih harmonis. Ulangi ya. Nomor satu, minta maaf menang. Yang kedua, pasangan juga harus minta maaf. Yang ketiga, kalau pasangannya tidak mau minta maaf, Anda boleh diam, boleh apa, boleh selalu mengingatkan, aku udah minta maaf loh, sekarang giliranmu. Karena kalau enggak balance, nanti kamu dijak-ijak terus. Kalau dijak-ijak, enggak ada harganya, enggak ada harganya, celaka. Aku sudah minta maaf loh, sekarang giliranmu. Marah-marah terus, aku sudah minta maaf. Loh, kamu salah terus, iya sudah minta maaf. Kamu ulang terus, iya saya sudah minta maaf. Saya giliranmu. Oke. Yang kemudian yang keempat, apabila kita sudah minta maaf, siapa yang minta maaf duluan 3 kali berturut-turut, dia menang. Saya sudah minta maaf 3 kali, saya tidak perlu minta maaf lagi duluan. Saya bilang, aku sudah minta maaf 3 kali duluan. Sekarang giliranmu yang duluan. Begitu dia minta maaf, kita harus minta maaf. Just so beautiful. So beautiful. Tapi benar ya Pak Tong. Minum, yo. Di balik pria yang hebat, di balik pria hebat ada wanita yang hebat juga Pak Tong ya. Kalau istri saya ngomongnya enggak gitu. Di balik pria Pak? sukses selalu ada mantan pacar yang menyesal, katanya gitu. Oh. Beda lagi. Oke. Itu teman kalau saya misalnya SMA. ada juga Teman saya cerita ya ini. Iya Pak. Saya tak cerita dulu ya Yulia. Teman saya SMA bilang, lo itu mantanmu dulu tuh yang adik kelas nyesel dong nggak dapat kamu. Saya bilang nggak bisa kok nyesel gimana. Karena saya dapat dia, belum tentu jadi hari ini. Karena saya dulu dibanding-bandingkan dengan orang yang punya mobil, makanya kalau hari ini punya Rolls Royce, punya Mercy Sport, punya Alphard, punya macam-macam. Lamborghini pernah 1,5 tahun di rumah saya gitu ya. Yuli pernah naik juga Lambornya yang kuning. Pernah. Seru kan itu ya, yang limited edition. Nah, kenapa kok suka mobil seperti itu? Kenapa kok suka mobil seperti itu? Ya karena itu tadi ngalami ditolak di sini, tidak punya mobil dihina-hina, kalah sama yang punya mobil, saya naik sepeda motor dikepret. Nah itu benar-benar ya sudah. Jadi kalau sekarang mobilnya bagus itu namanya dendam positif gitu. Saya buktikan, positif, nah ya. itu baru jos. Tapi kalau saya dapat duluan, dapat yang pacar saya yang pertama itu, ya mungkin tidak jadi hari ini. Belum Oke, silakan lanjut. Ya Pak Tong ya. Tidak boleh, jadi nggak boleh nyesel. Oh itu nggak dapat patung nyesel, enggak. Dapat saya nggak jadi hari ini, woi nggak bisa diseselin. Karena kamu tolak, karena kamu hina, karena kamu begini ya jadi hari ini. Oke. Berarti karena dibanding-bandingkan Pak Tong ya. Iya, bandingkan sama yang naik mobil. Oh iya, tapi kalau gitu punya naik mobil, bandingkan sama yang pintar. Oke, saya harus pintar juga. Yes, silakan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak Tong, bagaimana ikhlas menerima masa lalu pasangan, kemudian melupakannya supaya kedepannya nggak menghantui gitu. Maksudnya jadi jadian? Tentang atau sudah jadi putus? Masa lalu, jadi sudah putus, kemudian mau move on gitu Pak Tong, jadi nggak bahas masa lalu, jadi lebih bahagia lagi gitu di masa depannya. Ya kalau dari saya sih, saya perjanjian ya sama istri saya. Jadi pacar istri saya mantannya banyak, mantan saya juga banyak. Jadi kita perjanjian bahwa nggak boleh, topiknya nggak boleh gitu ya. Jadi kalau, dan bagi saya nggak boleh membahas masa lalu. Dan kalau kita sendiri yang mau move on, kalau kita sendiri mau move on, saya fokus kepada gini loh. Kalau saya punya namanya keyakinan, belief system atau lifestone kita, saya lifestone, nilai-nilai yang saya tulis di batu, istilahnya ya inilah prinsip-prinsip hidup saya. Hidup ini no regret, no regret. Banyak orang kan masih mikirin pacarnya dulu. Wow, dia lebih baik, saya enggak. Iya. Saya janji saya mau cari yang terbaik, dan saya janji saya akan menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan saya yang jadi suami, yang jadi istri saya. Saya akan jadi suami yang terbaik untuk istri saya. I am the best one. Dan saya kepingin yang menyesal bukan saya, yang menyesal pasangan-pasangan saya. Semoga nggak menyesal juga sih, saya yakin mereka punya pasangan. Saya doanya tulus, semoga pasangannya juga dahsyat, sayang sama mereka, juga kaya raya, begitu ya. Tapi saya sendiri punya prinsip bahwa yang berlalu ya sudah berlalu, selesai. Dan ada teman saya kaya raya. Karena dia dendam sekali sama pacarnya. Dia bilang, aku pacaran 8 tahun. Sejak SMP aku sudah pacaran. Pada waktu kuliah, terus kemudian mau lulus mendadak, kuliah 2 tahun, SMP kelas 3, terus kemudian 4 tahun, kuliahnya 4 tahun, waktu mau lulus,
mendadak pacarnya itu diapelin sama cowok naik mobil. Padahal dia naiknya sepeda motor. Ini based on true story gitu ya. Terus kemudian dia, dan yang mobilnya tuh ganti-ganti. Kemudian ini teman saya ini sama-sama bank, punya bank besar sekali sekarang gitu ya. Di Bali, ya sudah satu orang itu dua. Nah, kemudian ngomong gimana? Karena ini true story, based on true story gitu ya. Ngomong gimana gitu ya. Aku pacaran 8 tahun. Patah hati 25 tahun. Lu kok bisa patah hati? Karena diapelin sama cowoknya mobilnya ganti-ganti. Kemudian si teman saya ini ngomong, itu gaya bener sih, mobilnya kok ganti-ganti. Ceweknya belain lagi. Itu enggak ganti-ganti kok, katanya tuh mobilnya yang paling depan mana ngeluarin parkir susah. Makanya dia ganti-ganti mobil itu ngapelin. Amblas. Amblas dapat dia. Ternyata amblas dapat dia. Saya cuma punya nasihat apa? Kamu masih penasaran toh? Temuin aja. Apa ya kamu masih senang sama dia? Temuin, kaget banget dia. Dia bilang bagaimana? Saya pacaran 8 tahun, patah hati 25 tahun, sembuh dalam 5 menit. Kok bisa? Beda banget ya Itu pas orangnya. datang kenapa, Pak? Itu persis Soekarno. Soekarno itu membuat Indonesia merdeka. Itu salah satunya karena dia pernah punya pacar orang Belanda pada waktu dia kuliah di ITB. Kemudian orang Belandanya, noni Belandanya ini, kalau manggil Soekarno, waduh nadanya, ini ada di bukunya kisah hidupnya Soekarno. Soekarno, waduh itu Soekarno langsung kelepek. Dan yang perempuan sayang sama Soekarno, cinta sama Soekarno. Begitu dia ngapel, inlander lu gitu ya, inlander. Disuruh pergi, tidak boleh ngapel. Terus pacaran di balik layar. Mendadak apa? Keluarga calonnya ini, pacarnya Soekarno. Apa yang dilakukan? Dijual semua rumahnya, jual semuanya, pindah Belanda lagi. Zaman dulu tidak ada surat-suratan, tidak ngerti alamatnya, tidak ada Facebook, tidak bisa dihubungin. Soekarno patah hati. Mungkin sudah menikah sekali, 2 kali, 3 kali, tetap masih patah hati karena cintanya sama si noni Belanda. Tapi itu yang membuat merdeka, tidak mau dibeda-bedakan. Itu makanya noni Belanda ini bermanfaat untuk Indonesia, buat Indonesia merdeka. Kalau enggak ada Bung Karno gitu ya. Tapi suatu hari dia cerita. Ini based on true story-nya. Kalau saya salah tolong diralat. Saya baca kisah hidupnya Soekarno. Suatu hari dia baru jadi pemimpin pemuda. Belum jadi presiden. Jalan-jalan di Sarinah. Depan McD itu loh. Sarinah itu loh. Dulu belum ada gedungnya. Iya. Soekarno belum sekarang McD udah nggak ada. Banyak Sarinah pada waktu jalan-jalan di sana. Dia sudah umur 30 sekian, sudah menikah berapa kali. Sudah menikah beberapa kali. Istrinya sudah bukan hanya satu. Kemudian pada waktu dia jalan gitu mendadak ada yang nyapa dia. Soekarno. Waduh, suaranya Soekarno, dia langsung perempeng, dia noleh. Begitu noleh ceweknya, aduh, langsung selera aku habis, itu jadi patah hatiku sembuh. Kalau Soekarno ngomongnya keras lagi, kayak babi, waduh. Saya salah tahu diralat kisahnya hidup. Waduh, kayak babi. Kemudian saya ngomong sebentar langsung kabur. Dia dalam hati, untung aku tidak dapat ini. Jadi maksud saya, orang mencintai seseorang untuk move on, Anda harus tahu. Kalau Anda fokus kepada kelebihan-kelebihannya dia, Anda akan terus jatuh cinta. Kalau Anda sudah mau move on, fokus kepada kejelekannya dia. Oh dia ini setan demit ini, aduh double saya, oh dulu begini, oh dulu nyanyain saya, oh dulu menghina saya, oh dulu gini, oh dulu marah-marah tidak pada tempatnya, oh dulu mempermalukan saya di muka umum. Apapun yang negatif itu fokusin terus. Everyday mendadak Anda move on dengan damai. Tapi kalau Anda fokus kepada yang positif ya cilaka. Tahu-tahu Oke, jadi semoga bermanfaat. Fokus ke hal yang negatif dari dia, mendadak Anda bisa move on. Dia nyebelin ini. Setiap hari sebut 10 hal yang menyebelin dari dia. Anda akan move on dengan cepat. Oke, siap Pak Tong. Bermanfaat nih. Oke, Pak Tong, ini udah cukup juga ya. Saya thank you sudah di-sharing, teman-teman juga. Jadi untuk menutup, mungkin ada yang perlu ada yang Pak Tong mau sampaikan ke teman-teman nih, jombloan atau jomblowati yang mengejar cinta, atau teman-teman yang mengejar uang juga, Pak Tong. Karena kan kita dari tadi nggak cuma bahas sekedar cinta, ada juga bahas kejar uang gitu ya. Dikejar uang. Kalau Anda mau dikejar uang sama tadi.
Nomor satu, perluas pasar Anda. Yang kedua, tingkatkan diri atau produk Anda sehingga layak untuk dibeli orang. Yang ketiga, kita inisiatif aktif untuk menawarkan, aktif berkenalan, aktif memperluas pasar. Jadi jangan pasif, PHP-in, bukan PHP ya, pemberi harapan pasti gitu ya. Nah ini, jadi teman-teman, ini Yuli, saya belum ngomong tadi. Katanya mau ada seminar Happiness Revolution kapan? Iya, tanggal 21 Juni Pak Tong, hari Minggu ini. Jadi saya pernah dengar katanya kalau misalnya untuk sukses atau dalam cinta juga sukses, itu yang penting bahagia dulu kan Pak Tung. Jadi cocok banget sama materinya Pak Tung yang Happiness Revolution menurut saya gitu. Betul sekali. Jadi teman-teman yang kepengen gini, ternyata menurut Harvard University, bukan orang yang harmonis makanya dia bahagia. Orang yang bahagia keluarganya harmonis. Bukan kalau saya laku maka saya bahagia, enggak. Ketika Anda bahagia maka kemungkinan laku Anda meningkat lebih besar. Itu penelitian dari Harvard University. Nah, teman-teman, kalau Anda mau belajar tentang Happiness Revolution, bagaimana bahagia begitu ya, yang membuat Anda semakin kaya, data-datanya bagaimana, itu hasil risetnya seperti apa, 7 cara bahagia menurut Harvard University caranya bagaimana, terus kemudian 3 cara bahagia menurut Shigeo Haruyama, pakar Miracle of Endorphin, terus kemudian teknik meditasi ada beberapa macam caranya kita melakukan seperti apa, jadi kita feeling so good, itu yang membantu saya penyembuhan luar biasa pada saya kena COVID begitu ya, terus kemudian ternyata bahagia lebih sembuh daripada orang yang tidak bahagia gitu ya. Terus kemudian juga Anda akan belajar 3 cara bahagia tanpa syarat apapun, mendadak bahagia, I feel good, daradarat, gitu ya. Itu dari Anthony Robbins caranya bagaimana. Terus kemudian juga dari satu yang namanya dari Tong Desem Waringin, bahagia kembali lagi. Oh ini sebentar, ini ada buku cara bahagia dari Mo Gadat ini. Jadi cara bahagia dari Mo Gadat seperti apa? Ini Mo Gadat. Ini Solve for Happy, Mo Gadat adalah Chief Business Officer Google ini ya. Jadi dia orang yang sangat kaya, orang yang sangat sukses. Anaknya meninggal dunia, anak satu-satunya lagi meninggal dunia, caranya bahagia. Bagaimana ini Solve for Happy juga saya akan saripatikan. Terus bahagia itu ternyata ada beberapa macam, yaitu yang namanya bahagia naif sama bahagia, yang namanya bahagia naif dan bahagia sejati. Itu caranya bagaimana? Yes, kemudian prinsip otak kita, cara berpikirnya bagaimana, nge-hack otak kita supaya kita happy. Itu caranya bagaimana, itu ilmu-ilmu yang penting saya akan sampaikan. Nah, teman-teman, orang biasanya ikut seminar saya itu kan bayarnya ya minimal kalau 1 hari itu ya 1 juta gitu, itu minimal begitu ya. Kalau yang 5 hari lebih lagi 36 juta, 3 berapa. Nah, sekarang ada satu seminar tanggal berapa, Yuli? 21 Juni Pak Tung, hari Minggu ini. Jadi kita terbatas sih. Ya, 21 Juni, ini terbatas nanti pakai Zoom ya? Iya, pakai Zoom. Pakai Zoom. Nah, ini untuk Anda yang pertama kali yang daftar di sini, kesempatan Anda cukup bayar hanya dari 1 juta, Anda cukup bayar hanya 150.000. Siapa yang tertarik? Kalau Anda tertarik, Anda tinggal, saya mau 150, silahkan ketik. 150, karena ini jumlahnya terbatas begitu ya. Jumlahnya terbatas untuk 47 yang pertama, Anda akan mendapatkan ini dan mendapatkan rekamannya. Sudah ada rekamannya, Anda bisa ulangi, nanti secara live. Di live tadi kita bisa tanya jawab lebih lama lagi tentang Happiness Revolution dan langsung caranya praktek bagaimana. Anda yang tertarik, Anda juga, Pak Tung. 150, Anda tulis saja 100 mau, saya mau 150, mau 150, mau 150. Tapi hari ini juga ada bonusnya Pak Tung. Bonusnya apa ya? Si audio Happiness Revolution senilai 1,8 juta. Jadi by Tung Desem Waringin. Jadi bisa diulang terus untuk audionya itu, juga. Di audio itu berapa jam itu? Dia ada 5 CD, satu CD-nya bisa 1 jam, jadi 5 jam Pak Tung. Jadi 5 jam, nanti ada rekamannya yang tentang CD audionya tentang Happiness Revolution, Anda silakan. Nah, sekarang ya, Anda mau 150.000, 150.000 ini banyak sekali yang tulis mau. Bagi Anda yang daftar hari ini juga, dan kemudian Anda transfer maksimum besok pagi, begitu ya, Anda cukup bayar berapa? Cukup bayar 88.000, oke ya? Cukup 88.000, Anda dapat 150.000 aja, banyak yang mau, sekarang 88.000, terbatas ya, terbatas untuk Anda 47 orang yang pertama,
Anda 500.000 aja mau nih, ada teman mau. Sekarang Anda tentang Happiness Revolution, Anda cukup 88.000 tanggal 21 Juni. Caranya bagaimana? Yuli? Caranya bisa DM saya, mau gitu. Nanti saya akan kirimkan link untuk pendaftarannya langsung, kemudian bisa isi data, kemudian konfirmasi bukti transfernya. Atau bisa juga Nah, WhatsApp langsung yang ke mau saya daftar ke apa DM ke DM ke saya Yuli Pak Tong. Safrida ya. @yulisafrida.com. Yuli Safrida ya, Safrida nih. Anda DM @Yulis yang mau daftar, silakan DM ke Yuli Safrida. Ini saya sematkan komentar. Yang mau daftar hanya 88.000. Anda transfer kepada DM di Yuli Safrida, nanti Yuli yang akan follow up ke Anda. DM 88.000 only, Anda dapatkan Happiness Revolution. Saya rangkumkan begitu banyak ilmu yang saya keliling dunia belajar dari guru-guru yang terbaik, dan Anda dapatkan 5 CD audionya dalam bentuk langsung ya. Link. Jadi tidak perlu CD-nya, tidak bisa ya. Pakai link gitu ya. Itu 5 jam Iya, sendiri jadi nggak rekamannya. dikirim. Jadi 5 Terus jam sendiri ditambah rekamannya. Yes. rekaman webinarnya, Pak. Dan Anda mendapatkan rekaman webinarnya juga. Jadi silakan ambil kesempatan ini untuk 21 Juni. Anda yang mau daftar silakan, terbatas 47, saya memberikan limit 47, mau daftar DM nanti seperti dulu, Financial Revolution. Pak Tung, Seminar Revolution kok jadi naik? Ya memang yang awal biasanya lebih murah, selalu kan seperti itu. Jadi Anda daftar, ini ke DM ke @Yuli Safrida, betul ya? Betul Iya, ya, Pak, Yuli benar. Safrida. Betul, Anda daftar saja, Anda dapat berapa banyak, nanti silahkan. Terus kemudian kita akan tanggal 21 hari Minggu ya. Juni. 21 Minggu ini. Juni. Ya, minggu ini. Jadi silakan Anda daftar sekarang juga, Anda DM, hanya 88.000, Anda dapatkan materi yang namanya Happiness Revolution, plus Anda akan mendapatkan satu lagi yang namanya dapatkan rekaman CD audionya, yang nanti berupa link, Anda bisa dulu selama 5 jam terus, dan dapat rekaman materi webinarnya nanti, gitu ya. Jadi Anda DM. Untuk 21 Juni. 21 Juni jamnya jam 2 siang waktu Indonesia Barat, Pak Tong. Kelupaan infonya. Ya, tanggal 21 Juni jam 2 siang. Jam 2 siang, oke. Jadi silakan, ini kesempatan luar biasa. Orang biasa kalau ikut seminar itu minimal harus bayar 1 juta, harus bayar 36 juta. Ini Anda dapat cuma 88.000, 150.000 tadi banyak yang mau, 500.000 juga mau. Nah ini 88.000, 47 Anda yang pertama, ini yang daftar tadi yang dengerin kan 400 lebih orang. Jadi Anda yang tertarik silakan DM sekarang begitu ya. 21 Juni jam 2 siang belajar apa? 7 resep sukses, 7 resep bahagia ala Harvard University, caranya bagaimana? Terus bahagia ala Mo Gadat itu caranya gimana? Ini kalau baca sendiri juga pingsan gitu ya, bukunya super tebal. Ini Mo Gadat itu Chief Business Officer-nya yang anaknya meninggal dunia, terus kemudian bagaimana dia menemukan kebahagiaan itu, ternyata resepnya program dasarnya Pak, karena Mo Gadat adalah programmer gitu ya. Terus 3 cara bahagia tanpa syarat ala Anthony Robbins seperti apa, 3 cara bahagia ala yang namanya Shigeo Haruyama caranya bagaimana. Terus kemudian Anda DM, Anda nanti transfer yang Mbak Yulinya akan DM ya. Saya mau hanya dengan 88.000, mau silakan. Terus kemudian juga Anda akan belajar bahagia sejati, bahagia negatif, bahagia sejati, bagaimana bahagia naif seperti apa. Caranya ngehack otak kita, jadi kemungkinan bahagia kita lebih tinggi, caranya sistemnya ngehack program kita di otak, caranya bagaimana, jadi kita lebih bahagia. Dan kalau Anda lebih bahagia, kemungkinan dapat jodohnya jauh lebih besar. Yes, dahsyat. Amin. 88.000 Saya belajar banyak nih, gitu Pak ya. Tong. Oke, yes. Oke. Terus gimana nih? Yes, sudah DM? Gitu? Oke. Selesai ya. Yang Jadi, udah silakan, DM teman-teman. nanti akan saya kirim link. Kirimin nomor rekeningnya ya. Oke. Gitu. Dan lagi yang saya omongkan teman-teman, ini Mbak Yuli Safrida ini bujang gitu ya. Baru aja ini open gitu ya. Setelah dulu ditutup satu orang, terus saya bilang silakan dari satu orang. Lebih baik open gitu ya. Jadi namanya Yuli Safrida ini adalah tim saya. Dia adalah konsultan dalam arti di tempat perusahaan saya sebagai yang pepejang yang namanya keuangan, grup. Ya ini orang yang saya sangat percaya gitu ya. Apa itu yang 88.000 seminar Happiness Revolution, 7 cara bahagia ala Harvard University,
Kemudian 3 cara bahagia tanpa syarat ala guru saya, pelatih sukses nomor 1 di dunia namanya Anton Robin, pelatihnya Bill Clinton, Nelson Mandela, Gorbachev, Lady Diana, Andrea Agassi, Michael Jordan, Cyril Dona Karan, plus tambah siapa lagi? Tambah Shigeo Haruyama, pengarang buku Miracle of Endorphin, caranya bahagia seperti apa. Kemudian juga ala Mogadat kembali lagi ini Solve for Happy ini luar biasa juga. Ini Engineer Your Path to Happy itu rumusnya kan ada rumusnya happy itu seperti apa ini programmer yang luar biasa dahsyat. Terus kemudian tentu saja bahagia naif dengan bahagia positif itu caranya bagaimana, bahagia yang naif seperti apa, bahagia sejati seperti apa, kita akan belajar gitu ya. Dari jam 2 itu ya sampai jam 5 nanti Anda dapat rekamannya CD audionya yang bukan dalam bentuk CD, dalam bentuk link, tapi Anda bisa akses secara eksklusif. Terus kemudian juga dapat rekamannya dari acaranya. Teman-teman, saya mau tanya nih, yang sudah ya, yang tertarik untuk daftar sudah, kemudian kasih jempol. Kalau Anda sudah merasa seminar hari ini ataupun cerita hari ini, who, get, what, and why itu bermanfaat, kasih jempol aja. Jempol. Pak Tung butuh fotografer pribadi nggak? Silakan nanti Pak Dimas gitu ya. Silakan, kalau Anda merasa belajar something bermanfaat, kasih jempol, membuat saya semangat untuk sharing banyak hal ke tempat Anda. Lu Pak Tung nih ngajarin tentang cinta juga toh. Iya, veteran patah hati. 6, bingung milih Pak Tung jalan. pakar di segala bidang. Karena Pak Tung menjalani semuanya. Saya lumayan pakar sekolah juga, karena saya kuliah dari mahasiswa goblok jadi mahasiswa teladan. Nah, kalau karir, saya juga luar biasa mempunyai karir ketika saya ngajar Career Revolution, berarti sah karena saya memang karirnya cepat sekali. Silakan tanya teman-teman saya yang ada di BCA. Saya tidak pernah menjadi supervisor, saya tidak pernah jadi kepala bagian, saya tidak pernah jadi kepala bidang, saya tidak pernah jadi pimpinan cabang pembantu, saya tidak pernah jadi pimpinan cabang kecil, saya tidak pernah jadi kepala bidang di cabang yang besar, saya tidak pernah wakil pemimpin di cabang kecil, kemudian wakil jadi pimpinan cabang kecil, tidak pernah. Saya langsung wakil pemimpin kelas wilayah. Dari pendidikan BCA, langsung jadi wakil pemimpin kelas wilayah. Meroket dengan sangat-sangat karena tahu caranya. Kemudian dalam urusan cinta ini, dalam urusan cinta kalau saya mau cerita, ya. Kalau mau saya cerita, saya juga bersyukur banget bisa jadi kayak timnya Pak Tung, karena belajarnya memang banyak hal dari segi marketing, investasi juga saya dipercaya, kemudian pajak juga Pak Tung mempercayakan kepada saya, keuangan gitu kan, sampai jualan juga saya nular. Jadi emang sih dekat dengan siapa memang mempengaruhi, itu bersyukur banget sampai sekarang. Dan sekarang banyak yang langsing-langsing ikut saya, jadi lebih menarik semuanya gitu ya, perhatian terhadap berat badan. Itulah jadi, saya ngajarin orang langsing, saya sendiri sudah langsing. Ngajarin orang bisnis, tanya Yuli bisnisnya banyak enggak? Atau bisa belum. Banyak, kalau meeting terus satu hari meeting 2, 3, 4 perusahaan, anak perusahaan gitu ya. Termasuk saya udah turun 9,4 kilo Pak Tong sampai sekarang karena programnya Pak Tong. Dahsyat. Itu yang luar biasa dahsyat. Istri saya dari 74 jadi 54. Nah, turun 20 kilo juga. Jadi ngajarin orang, juga ngajarin keluarganya, ngajarin anaknya, ngajarin karyawannya, semaksimal mungkin hidup ini komplitan, bukan hanya satu doang. Maksudnya apa komplitan? Ya bukan kaya doang, tapi bisa kita juga berat badannya ideal, keluarganya harmonis, terus kemudian bahagia kan gitu ya, terus kemudian juga lebih bijaksana, sehat panjang umur, bermanfaat untuk orang banyak, diberkati, dilindungi, dibimbing dan disayang oleh Tuhan. Wah, enak tenan gitu ya. Amin ya, teman-teman, amin. Amin. Oke, teman-teman yang belum daftar bisa DM saya langsung, DM mau 88.000, kemudian nanti saya akan kirimkan link, harusnya udah mulai dibales ya untuk DM linknya, kemudian nanti ada transfer ke rekening mana, bisa langsung konfirmasi bukti transfer. Untuk yang sampai besok transfer, sampai besok pagi masih 88.000. Jadi kalau misalnya lewat dari besok pagi jam 8 pagi, itu harga normal kembali 150.000 gitu ya Pak Tong ya. Yes, jadi silakan teman-teman, Anda dapat something yang istimewa, silakan DM ke
Bu Yuli. Dan kalau misalnya Anda naksir, itu Bu Yulinya sudah saya ajarin untuk buka mata, buka hati, karena dulu satu terus itu ya. Nah kalau satu terus berat, dan satunya kalau kagak serius ya repot. Kalau satunya yang mereka yang membanding-bandingkan ya kagak seru. Alangkah baiknya Yulinya yang membanding-bandingkan gitu ya. Oke, good. Yap. Oke, ya Yap, wes, ini baik, anak Pak saya Tung. lagi mau telepon juga, mau pamit karena anak saya mau berangkat dari Seattle balik ke Jakarta, di Iya. karantina dulu di nanti 14 hari di rumah, nggak boleh kemana-mana. Terima kasih teman-teman ya. Oke, Jadi Pak silakan. Tung, makasih. Oke, terima kasih, terima kasih.